Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Paramita Sumantri dalam talk show Memilih Damai. Ini merupakan seri keempat dari talk show Memilih Damai yang pada kali ini mengangkat tema komparasi alokasi suara pemilih Jawa dan non-Jawa sejak pemilu 1955 hingga 2019. Tema ini masih erat kaitannya dengan tahun politik dan pemilu yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia. Dan Tribuners, Memilih Damai merupakan series yang digelar di 9 provinsi. Seri pertamanya sudah digelar pada tanggal 14 November 2022 lalu di Makassar. Dan talk show kali ini masih menjadi rangkaian talk show series Memilih Damai. Dan saat ini pemirsa, Tribun Network mengelola 67 portal berita media online dan 23 surat kabar harian yang tersebar di berbagai kota. Dan hingga Juli 2022 kami didukung setidaknya 1.421 wartawan yang bertugas tersebar pada 472 kabupaten kota atau 92% dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Tribun Network telah hadir di semua provinsi di Indonesia. Dan Tribunnya sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, membawa semangat baru dan demokratisasi di semua daerah, serta memberi panggung lokal ke pentas nasional. Untuk itulah Tribun Network menyelenggarakan talk show Memilih Damai dengan tema komparasi alokasi suara pemilih Jawa dan non-Jawa sejak pemilu 1955 hingga 2019 pada hari ini. Dan Tribuners, untuk memandu talk show Memilih Damai kali ini saya tidak sendiri karena di seberang saya sudah didampingi oleh Bang Ridwan Hardiansyah selaku pemimpin redaksi surat kabar harian Tribun Lampung dan portal online tribunlampung.co.id. Halo, selamat pagi Bang Ridwan. Halo Paramita. Sehat Bang? Sehat. Oke, kita nanti akan memandu talk show pada hari ini ya Bang Ridwan. Dan kita nggak hanya berdua nih, sudah terlihat barangkali ya Tribuners ya, sudah ada 4 narasumber kita yang hebat di sini. Bang Ridwan boleh diperkenalkan secara langsung ya? Ya, sama seperti 3 seri sebelumnya, kita sudah menghadirkan 4 narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Betul. Di kanan saya ini ada Bang Triyono, ini Rektor Universitas Megopak Tulang Bawang Lampung dan Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Lampung. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ini salah satu rektor muda di Lampung, mungkin di Indonesia juga ya, masih usianya di bawah 40 tahun. Oke, di sebelahnya ada Bang Fritz Edward Siregar, mantan Komisioner Bawaslu RI 2017-2022. Siapa? Ini berarti pernah terlibat langsung dalam kontestasi pemilu. Siap. Oke, jadi sudah merasakan langsung nih Bang. Iya, betul. Sehat Bang? Alhamdulillah Bang, sehat. Terima kasih Bang. Ya, di sebelah Bang Fritz nih ada Bang Robi Cahyadi Kurniawan, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, Wakil Dekan 3 FISIP Universitas Lampung. Ini kalau di Lampung nih sangat terkenal di kalangan reporter politik. Kalau mau tanya-tanya tentang politik, langsung jagoannya ya. Jagoannya. Apa kabar Bang Robi? Alhamdulillah sehat Bang Ridwan. Sehat selalu. Terima kasih. Terakhir ini ada Bang Hasan Nasbi, pendiri lembaga survei Sirus Network. Apa kabar Bang Hasan? Baik, alhamdulillah. Hasan ini kalau nggak salah bulan lalu pernah terkenal, pernah viral karena taruhan ampat. Jangan-jangan di talk show kali ini ada taruhan lagi nih. Oke. Sudah hadir 4 narasumber kita, Bang Ridwan dan Bapak-Bapak semua. Kita beritahu dulu aturan mainnya ya Bang ya. Jadi nanti setiap narasumber kami berikan kesempatan untuk memaparkan ide dan gagasannya selama kurang lebih 10 menit. Tapi jika ada yang lain ingin menambahkan atau berbeda pandangan, boleh. Kita cair saja di sini ya, kita ngobrol-ngobrol. Semoga ini dapat ide-ide dan insight baru sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Baik, silakan Bang Ridwan. Saya mungkin mau nyampaikan data dulu. Di 2010 itu ada sensus penduduk dari BPS yang menyebutkan bahwa suku terbesar di Indonesia adalah Jawa, sebesar 40,22%. Nah, terkait tema kali ini, komparasi alokasi suara pemilih Jawa dan non-Jawa. Mungkin saya mau bertanya dulu ke Bang Fritz nih, yang pernah bersinggungan langsung dengan pemilu sebagai penyelenggara pemilu. Sebenarnya gimana sih Bang komparasi suara Jawa dan non-Jawa di pemilu sebelumnya? Sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit juga Bang buat untuk dijawab ya. Karena kalau kita memang melihat dari jumlah pemilih terdaftar misalnya, kalau kita mengacu kepada DPT Pemilu 2019 yang 180 juta itu, memang kan kalau kita membandingkan
suara DPT, daftar pemilih tetap yang berada di Jawa Barat sekitar 30 juta, yang ada di Jawa Tengah 30 juta, dan juga di Jawa Timur 30 juta. Belum kita tambahkan dengan Banten misalnya dengan 6 juta dan DKI 4 juta. Itu saja itu hampir 100 juta dibandingkan dengan seluruhnya. Jadi kalau kita melihat dari 180 juta itu, 100 juta itu berada di dalam Jawa dan 80 juta itu berada di luar Jawa. Jadi kalau kita melihat memang meskipun dari komposisi ini kan kalau kita tergantung melihat jumlah suaranya gitu loh Pak. Nah, jumlah suara memang paling banyak itu maksimal tuh paling berada di daerah Jawa. Belum lagi kita mau menghitung Jawa Bali ya. Untuk Jawa Bali saja itu sudah hampir bisa sampai 100 juta lebih dibandingkan dengan jumlah pemilih seluruhnya. Itu secara geografis ya Pak? Ya, itu secara geografis. Belum secara identitas orang Jawa yang berada di luar Jawa. Nah, Betul. Oke. Betul. Mungkin bisa ke Bang Robi nih Bang. Iya. Nah, gimana nih Bang? Terus gimana Bang? Lampung sendiri kan terkenal sebagai daerah kolonisasi. Betul. Ya kan? Suku Jawanya pun bisa dibilang cukup mayoritas di sana. Betul. Di pemilu gimana sih politik identitas? Kalau kita ngeliat sejarahnya kita sudah 12 kali pemilu. Ya, baik. Terima kasih Bang Ridwan. Kalau politik identitas itu pasti selalu muncul ya dalam setiap gelaran pemilihan kepala daerah, termasuk juga pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Kenapa selalu muncul? Karena politik identitas itu melekat di dalam tubuh pribadi, seseorang. Baik dia sebagai seseorang maupun dia sebagai seorang pemilih. Jadi bajunya itu atau jasnya itu banyak. Identitas itu kan tidak hanya kesukuan, tidak hanya misalnya primordialisme, tapi identitas juga siapa saya. Who am I? Saya ini siapa? Saya mahasiswa, saya adalah anggota parpol misalnya, atau saya adalah penggerak organisasi massa. Belum lagi nanti organisasi-organisasi yang lain yang masuk ke dalam identitas. Jadi dalam diri seseorang itu banyak sekali identitas, banyak sekali jubah. Nah, kalau misalnya berkaca dari pemilu tahun 55 sampai dengan pemilu sesuai dengan tema kita pada hari ini sampai dengan 2019, kita kan sudah kenyang ya dengan pemilihan pemilu. Jadi itu memang dimulai tahun 55 itu kan ada 172 partai politik, ada 3 partai pemenang kok pada saat itu 55 itu PNI, Masyumi dan NU. Dan itulah akar identitas kita itu sudah dimulai di tahun 55 dan itu muncul lagi di tahun pemilu 1997 dengan 48 parpol. Jadi bicara tentang politik identitas, kalau dikaitkan dengan Lampung, bahwa memang sebagian besar penduduk Lampung itu memang etnisnya Jawa. Kalau tadi saya kritik BPS nih ya, tahun 2010 BPS mengatakan 40% ya. Sebenarnya kalau terbaru saat ini, itu ada mungkin sekitar 60%. Tetapi kalau dibagi lagi menjadi misalnya seseorang itu dia azasnya apa? Iusoli apa Iusanginis? Kalau dia berdasarkan darah dan juga kelahiran, menurut saya sebagian besar orang Indonesia ini ada campuran darah Jawa. Termasuk Bang Menurut saya, walaupun saya tinggal lahir besar di Lampung, tapi karena orang tua saya, ayah saya orang Jawa, ya kalau berdasarkan beberapa azas ya saya masuk orang Jawa walaupun tinggalnya di Lampung. Di Lampung kan dikenal Puja Kesuma. Puja Kesuma. Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Jangan kan di Lampung, di Sumatera Utara tempat saya juga berada tuh. Iya, juga tuh. Iya, betul. Jadi dikotomi antara Jawa dan non-Jawa itu sebenarnya sudah blur ya, sudah agak absurd juga menyatakan bahwa kamu orang Jawa loh, saya juga ada turunan yang lain. Jadi menurut saya identitas itu tidak lagi sekarang berdasarkan kesukuan. Kalau saya sih mengkritik bahwa bukan lagi berdasarkan kesukuan, tapi mungkin berdasarkan embel-embel atau jubah yang lain yang dia bukan suku. Bisa saja dia agama, atau bisa saja dia ormas, atau mungkin keterikatan dengan organisasi-organisasi tertentu. Yang paling besar mempengaruhi menyatunya jubah-jubah itu apa? Tadi kan sudah disejabarkan ya Mas. Jadi kalau walaupun lahir di Lampung misalkan, tapi memang darahnya sudah nyampur dengan Jawa, tapi mempengaruhi untuk akulturasi itu apa sih? Yang paling kuat sebenarnya dari beberapa riset itu sebenarnya identitas itu dilihat dari agama sebenarnya. Kalau beberapa riset itu identitasnya agama itu yang menyatukan sebenarnya. Tapi kalau kesukuan etnis itu kan hanya diproduksi pada saat menjelang pemilihan. Sebelum musiman ya. Iya. Tapi kalau boleh Bang sedikit nambah, kan benar kan kita sama sekali kan nggak punya
kita kan tidak punya ide pada saat seseorang itu berada di dalam TPS ya, dia harus mencoblos A, B, C, D, E misalkan kita tidak tahu apakah karena Iya, kesukuannya, betul. karena Betul. agamanya, Betul. karena gantengnya, Iya. karena dia pintarnya. Referensinya Jadi berbeda-beda kita ya. referensi Iya. berbeda-beda. Iya. Tinggal tergantung apa yang ada di dalam benak seseorang itu Betul. pada saat dia berada di TPS. Tapi kan kemudian kan narasi yang muncul di luarnya itu yang kemudian membuat dia Iya. mau Iya. kenapa gitu loh? Apa karena dia dipaksa Iya. atau karena diskusi-diskusi yang muncul di mana-mana Iya. itu yang membuat dia memilih itu. Oke. Nah, Bang, di Iya. produksi ini menarik, Bang. Hmm. Apakah karena di produksi? Nah, saya mau ke Bang Hasan Iya, nih, Bang. silakan. Tadi dari suara pemilih. Nah, kalau ada kata Bang Robi di produksi, berarti kan ini ada permainan lah katanya dari sisi pesertanya, dari sisi elitnya. Bener nggak sih? Ini sengaja diproduksi oleh elit ketika menjelang pemilu memainkan isu Karena musimannya identitas, tadi karena itu ya, musiman Bang, ya? tadi. Hmm. Gimana menurut Bang Hasan? Jadi kalau kita bicara Jawa non Jawa dalam kategori geografis, Hmm. itu realitas politik. Mm-mm. Hmm. Jadi maksud saya itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hmm. Bahwa 60% pemilih ada di Pulau Jawa, kolamnya kecil tapi ikannya banyak. Itu kan ya. Jawa itu kan pulaunya kecil aja. Iya. Lebih kecil dari Sumatera, lebih kecil daripada Papua, lebih kecil daripada Kalimantan, tapi penduduknya paling banyak. Waktu di Makassar saya bilang Paramita, jumlah penduduk Pulau Jawa itu lebih besar daripada penduduk Rusia. Padahal sudah dipindah-pindahkan oleh Kalau transmigrasi ke situ. kalau Banyak sih. kata Mas Hasan, Rusia harusnya takut sama Indonesia ya. Karena kita lebih besar gitu kan. Itu ini bahkan lebih besar daripada penduduk Australia. Jadi dalam konteks elektoral kita bicara Jawa sebagai pulau, dia realitas politik. Jadi ada partai politik yang memang berbasis di Jawa. Iya, PDI Perjuangan sejak zaman PNI dulu memang berbasis di Jawa. Kalau kita bicara kekuatan politik, partai NU yang sekarang jadi PKB misalnya, dulu berbasis di Jawa, hari ini juga berbasis di Jawa. Masyumi dulu hampir pukul rata dia mungkin di Jawa dia hanya Jawa Barat, Jawa Barat Banten. Sementara itu dia pukul rata tuh Sumatera, Kalimantan sebagian besar, Maluku, Nusa Tenggara Barat sebagian besar di pukul rata sama Masyumi. Dan hari ini sebenarnya bawaannya masih ada. Tahun 1955 sampai 1997 kita kan nggak bisa bicara dalam konteks pilpres. Kalau kita bicara alokasi suara Jawa non Jawa, kita hanya bisa bicara soal pileg saja. Karena pilpresnya kan nggak ada. Pemilihan pilpres secara langsung kan Legislatif, ya. tidak ada. Tapi tahun 1971 sampai 1997 kita juga nggak bisa petakan itu dengan akademik gitu. Karena memang semuanya Golkar gitu. Semuanya kuning gitu loh. Betul. Hanya 1-2 Ada daerah tiga. aja yang tidak kuning gitu pada saat itu. Kan Golkar memenangkan pemilihan itu dengan angka paling sedikit itu 62%. Paling tinggi bisa sampai 74%. Jadi nggak ada daerah yang nggak kuning pada saat Orde Baru. Nah, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden yang bisa kita hitung alokasi suara Jawa dan Jawanya itu kan baru setelah tahun 2004 ke sini. Berarti kan baru 4 Pemilu. pemilu. Baru 4 pemilu. Tapi kita tetap melihat bahwa ada kekuatan politik seperti Partai Golkar yang memang basisnya di luar Jawa. Di Jawa dia tidak banyak kursinya. Sumbangan kursinya sebagian besar ada di luar Jawa. Kalau misalnya PDIP dan PKB sudah pasti di Jawa. Makanya karena ada afirmatif itu kan, jumlah kursinya ada yang afirmatif lah. Daerah paling kecil sekalipun itu kan minimal punya 3 kursi di DPR RI. Makanya kalau sama itu suara Partai Golkar dengan suara Partai PDIP misalnya, sama nih suaranya, kursinya pasti lebih banyak Golkar. Karena Golkar bisa dapatkan kursi dengan angka 25.000, 30.000 suara di luar Jawa. Sementara di Jawa mereka harus berkutat dengan 200.000 suara baru dapat satu kursi, kira-kira begitu. Jadi ada afirmatifnya buat di luar Jawa. Nah kalau kita bicara konteks Jawa yang lain, etnis misalnya, Pulau Jawa kan nggak semuanya Jawa. Ada Madura, ada Banten, ada Jawa Barat. Ini aliran politiknya beda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sesama Jawa saja. Sesama di Pulau Jawa, Pulau saja. Pulau Jawa. alokasi suara dalam politiknya dalam konteks pilpres berbeda. Dalam konteks pileg juga berbeda. Nah, misalnya dalam 2 pemilu pilpres terakhir 2014, 2019 misalnya, Jawa Barat, Banten selalu milik Pak Prabowo. 2019 Madura jadi miliknya Benar nggak nih Pak Fris? Pak Prabowo.
Nah, gitu. Jawa milik Pak Prabowo. Iya. Tapi Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur miliknya Pak Jokowi. Jadi memang isu etnisitas, kultur. Jadi kita kalau bicara etnis dan kultur, Bang Robi bisa saja lahir dan besar di Lampung, tapi secara etnis dan kultur Jawa. mungkin lebih dekat dengan Jawa, misalnya seperti itu. Karena budaya Jawa, saya pernah bilang Paramita, budaya Jawa itu kompleks, kuat. Jadi 3-4 keturunan mereka masih Jawa lah. Iya. Beda dengan saya orang Padang, keturunan kedua kalau udah lahir di Jakarta nggak jadi orang Padang lagi, sudah jadi warga kosmopolitan Jakarta dia gitu. Sudah hilang akar Padangnya, atau keturunan kedua udah hilang. Tapi orang Jawa keturunan ketiga, keempat, walaupun ada di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, di Kepri, masih jadi orang Jawa. Di Lampung masih, secara kultur masih, gitu. Karena budayanya kuat dan kompleks. Nah, apakah kultur ini mengarahkan kepada pilihan tertentu dalam politik? Kita lihat aja begini, dalam pilihan politik memang yang menjadi basis PDIP, memang kebetulan banyak Jawanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi kalau Lampung, PDIP menang tuh. Kalau di Sumatera Utara, kayak gitu-gitu tuh. Menang itu. Nah, jadi di Sumatera begitu. Kecuali kalau di Kalimantan kan mungkin karena dayanya besar segala macam PDIP menang. Dan elit partai tahu, Bang. Tahu. Terkait kultur Ya, yang ini, kayak gitu tahu. Dan itu Tapi jadi bagian strategi. Jawa Barat kan relatif homogen. 97% Sunda. Nggak bisa menang PDIP di situ. Dan itu jadi strategi partai juga. Nah, ya memang itu jadi strategi partai. Nah, kalau kita udah bicara dalam kultur ini, kayaknya unsur-unsur kedekatan, unsur-unsur kedekatan budaya dan kultur itu memang membuat orang lebih dekat kepada calon tertentu dalam konteks pilpres. Misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, namanya dua-duanya Jawa, tapi Pak Jokowi Jawa sekali, cara bicaranya, dialeknya, filsafat hidupnya, istilah-istilah yang dia gunakan, kesehariannya Jawa sekali. Pak Prabowo namanya Prabowo Subianto, tapi lebih lekat dengan kultur Manado. Karena ibunya Manado, keluarganya sebagian besar terikat dengan kultur Manado. Mungkin juga orang Jawa melihat dia tidak terlalu Jawa dari sisi filsafat hidup, dari sisi pandangan hidup, cara bicara dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Tapi ada yang di atas ikatan kultur. Mungkin bukan ikatan agama, tapi paham keagamaan tertentu. Nah, jadi kalau orang punya paham keagamaan tertentu, itu dia nggak mau pilih Pak Jokowi. Karena yang disebut Jawa itu identik dengan pertama nasionalisme satu, yang kedua abangannya satu. Oh, dianggap sekuler, dianggap tidak terlalu taat, dianggap tidak terlalu kuat dalam beragama, atau bahkan dianggap sinkretis karena mencampurkan agama dengan budaya. Nah, orang-orang yang menjalani paham keagamaan puritanisme, yang ya Puritan kan menggembalikan agama kepada kaidah aslinya, tidak bercampur-campur dengan budaya dan kultur, itu cenderung tidak mau memilih calon yang seperti ini. Walaupun mereka bukan pendukung Pak Prabowo, tapi dalam 2 pemilu terakhir, karena nggak ada pilihan lain, mereka menyandarkan pilihannya kepada Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo nggak lebih Islam daripada Pak Jokowi sebenarnya, tapi tokohnya kan dicari-cari seperti itu. Pertama dilihat tuh ada yang sama nggak sih dengan saya, dari gitu. sisi pemilih. Ada ikatan-ikatan seperti itu. Dari sisi pemilih ini kan sebenarnya ke depan di 2024 milenial dan generasi Z yang lahir di era digital ini kan punya tradisi berbeda lagi, punya kebudayaan yang berbeda lagi. Nah, saya mau tanya ke Bang Tiono nih. Ini umurnya juga masih muda Bang Tiono, mungkin masih dekat juga dengan milenial. Nah, gimana nih Tapi politik? budaya Jawa juga. Namanya juga masih Jawa. Ini udah bukti ya, kedekatannya itu memang akarnya mengikat ya. Nah, gimana nih politik identitas bisa berpengaruh nggak sih nanti ke calon-calon pemilih milenial dan generasi Z ini? Sebenarnya ketika kita berbicara bagaimana efek dari politik identitas ini, khususnya di generasi milenial dan generasi Z ini gitu ya, banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Tadi seperti disampaikan oleh Bung Robi gitu ya, bahwa politik identitas ini sebenarnya dalam sejarah pemilu kita itu sudah ada gitu ya. Artinya tadi yang terkotak-kotakan identitas dari SARA itu, suku, agama dan sebagainya. Hanya saja memang baru pasca reformasi
yang lebih terlihat politik identitas ini lebih menyeruak ke permukaan. Apalagi pada saat Pilkada 2012 di Jakarta gitu ya, mulai kental. Nah, ini yang kemudian dalam perjalanan politik demokrasi di bangsa kita, politik identitas ini selalu dimainkan. Walaupun tadi seperti disampaikan Bung Fris itu, ya banyak faktor ketika sudah masuk TPS. Faktor mana yang mempengaruhi pilihannya itu gitu kan. Nah, padahal politik identitas ini sendiri itu banyak pilihannya gitu kan. Nah, kembali ke bagaimana fenomena di generasi milenial dan generasi Z saat ini terkait politik identitas ini, ya bisa dikatakan memberikan dampak terkait dengan pilihannya. Hanya saja perkembangan teknologi dan era digitalisasi sekarang ini yang membuat politik identitas yang sifatnya keagamaan gitu ya, suku, itu lebih memberikan sumbangsi faktor yang tidak terlalu besar. Tapi era milenial dan generasi Z ini lebih kepada popularitas, kemudian membawa perubahan di kalangan anak-anak muda ini. Lebih rasional, gitu ya, lebih rasional. Karena ciri dari generasi Z dan milenial ini kan era digitalisasi, kemudian rasional, ya, kemudian membawa nilai-nilai perubahan itu biasanya yang cenderung akan memberikan faktor keterpilihan ya para kandidat kontestan di pemilu menjadi pilihan generasi milenial ini. Gitu Mas Ridwan. Artinya kalau misalkan nih para elit memainkan lagi isu-isu identitas, etnis, ini masuk nggak ke generasi Z? Kan yang lebih terbuka secara teknologi, informasi, kan mereka lebih update begitu. Ini seperti apa? Bisa saja. Masih bisa? Bisa saja, tapi itu menjadi faktor yang tidak terlalu dominan. Artinya banyak faktor gitu ya. Tidak menjadi dominan bahwa ketika politik identitas ini dimainkan, kemudian langsung bisa menaikkan ya rating umpamanya peserta gitu ya dalam kontestasi pemilu atau pilpres nanti gitu ya. Karena banyak faktor ini gitu kan. Ini yang membedakan antara generasi milenial, generasi Z dengan sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau boleh mungkin sedikit bahwa kalau kita mungkin melihat bahwa kita harus melihat bahwa lompatan teknologi dari 2019 dan 2024 dan 2014 sampai sekarang kan tuh udah lompatannya teknologi sudah jauh berbeda. Dan gap terkait dengan milenial kan juga makin lama semakin besar. Jumlah pemilih yang berumur antara 18 sampai 35 pada saat periode tahun 2024 itu hampir 40% dari seluruh ceruk yang ada gitu. Jadi ada gap para yang kita sebut tadi generasi Z dan sebagainya, dan mereka kan orang-orang yang well informed gitu loh, yang tahu bagaimana, yang saya meskipun pasti isu-isu mengenai suku dan sara itu pasti akan selalu didengung-dengungkan oleh berbagai pihak, tetapi kita bertemu dengan generasi yang outspoken, dia yang tidak mudah dicekok dan yang pingin ngomong kan. Kalau misalnya setiap punya akun sosial media, dia punya 2 akun, satu yang pribadi, satu enggak. Satu buat stalking yang satu buat stalking, sama jadi dia itu punya orang-orang yang mau belajar, yang punya visi, yang mau Indonesia lebih baik, dan saya rasa kita punya generasi yang seperti itu gitu. Jadi saya melihat bahwa ada harapan dari kaum milenial kita, dari generasi muda untuk memilih pemimpin yang memang punya kemampuan. Betul. Dan mereka punya akses ke situ kan. Itu kalau dulu siapa sih Fritz misalnya, tapi sekarang kita bisa lihat siapa sih Parameter, dia bisa langsung dia stalkingnya, dia punya Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, dia orang bisa lihat kan. Jadi dia orang bisa punya preferensi gitu loh. Jadi udah beli kucing dalam karung sekarang sudah agak susah. Artinya ini berarti sebenarnya angin segar ketika nanti pemilu 2024, generasi pemilih generasi Z ini sebenarnya untuk, kalau kita balik lagi ke tema alokasi suara pemilih Jawa dan Jawa, sebenarnya untuk generasi Z itu tidak terlalu berpengaruh begitu ya. Mereka mencari preferensi yang lain, tidak hanya kesukuan begitu untuk generasi Z. Maksudnya membuat seperti itu? Kalaunya saya bisa melihat bahwa kan untuk suatu sistem pemenangan itu bisa menjadi pertimbangan misalnya. Kan untuk strategi pemenangan kan tidak hanya sekedar bahwa apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan apakah punya pengaruh? Ya, dia punya pengaruh. Tapi bukan berarti itu menjadi satu-satunya pengaruh kenapa orang memilih. Banyak faktor intinya. Banyak faktor karena sekarang kita punya generasi yang lebih pintar-pintar lah, kalau saya bisa yang lebih pintar daripada kita. Intinya ketika politik identitas ini kemudian dimainkan lagi oleh peserta kontestasi, oleh partai gitu ya. Ya bisa mempengaruhi, tapi tidak sedominan ya di era-era sebelumnya gitu kan, dengan keterbukaan informasi, kemudian
rasionalisasi, teknologi yang semakin berkembang. Nah, jadi banyak faktor yang kemudian memberikan input kepada generasi milenial ini untuk menentukan pilihannya. Bang Robi, Yuk. Bang Robi ini Ya. kan wakil dekan 3 yang Ya. ngurusin mahasiswa. Gimana di lapangan? Kalau ngobrol sama Kalau pengamatan saya Hmm. dengan berbicara dengan mahasiswa, terus beberapa survei kecil-kecilan kami di FISIP itu nggak berpengaruh politik identitas bagi mahasiswa. sama sekali tidak. Sama sekali, karena mereka menganggap bahwa seperti saya adalah gabungan 2 etnis yang berbeda. Justru mereka juga sekarang itu banyak gabungan dari 4 etnis, 5 etnis yang sudah tidak bisa mengklaim bahwa saya Jawa, saya Lampung, saya Sulawesi, saya Batak. Tidak bisa, itu sudah blur sekali. Jadi yang dilihat oleh mahasiswa itu atau generasi sekarang ini adalah kamu menawarin apa ke kami, gitu ya. Calon menawarin apa. Dan juga saya menyambung apa yang ditanyakan Mbak Parmita. Tergantung dengan menunya. Kalau menunya Prabowo Jokowi lagi 2 kali 2014 Lo 2019 lagi ya. cebong kampret lagi, dua-duanya Jawa yang nggak ada menu pilihan. Jadi harus milih orang Jawa. Menunya harus baru dong. Menunya berarti ya. harus baru dan Kalau harus banyak yang gitu. menyajikan sama, menunya Iya, harus beda. harus gitu ya. banyak. Nah, saya tantang nih orang-orang parpol sekarang nih. Saya tantang, siapkan calon-calon yang terbaik yang berasal dari banyak calon. Jangan hanya orang Jawa saja. Ada Indonesia ini bukan Jawa kok. Banyak sekali calon-calon. Nah. Jadi kalau kata Bang Hasbi kan Jawa itu bisa 3-4 turunan ke bawah masih merasa Jawa. Sebenarnya enggak juga, Pak. Kenapa? Saya tidak juga. Jadi saya kebetulan generasi pertama memang Jawa, generasi kedua sudah merasa Jawa. Kalau saya sendiri tidak merasa orang Jawa, karena saya lahir besar di Lampung dan saya hidup dalam tradisi Lampung. Jadi saya merasa orang Lampung. Cuma kalau berdasarkan azas tadi, azas misalnya orang tuanya adalah orang Jawa, itu klaimnya Jawa ya silakan, nggak apa-apa. Tapi saya merasa barangkali seorang untuk Lampung. di sukuan yang sifatnya masyarakat masih tradisional mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Hasbi gitu ya. Tapi ketika kita sudah ke era di masyarakat perkotaan, nah ini yang kemudian sudah dari baru ya, kesukuan mencampur ini ya. sudah sedikit tergeserkan gitu. Tapi nyambung tadi kembali yang dibilang oleh Bang Robi, Hmm. apakah politik identitas itu punya pengaruh? Saya rasa masih bisa dimain-mainkan, Iya, masih iya. bisa dominan. Ya. masih bisa menjadi Ya. cara untuk Betul. menginfluenskan gitu loh. Betul. Dengan memakai kan kadang-kadang kan kalau kita lihat, karena kebetulan kan saat saya di Bawaslu itu saya menjadi penanggung jawab untuk di media sosial. Jadi saya yang bekerjasama dengan berbagai lembaga kayak Facebook, Google dan sebagainya lah. Dan suara-suara untuk penyebar politik identitas itu tidak banyak, tetapi paling ribut, paling aktif gitu loh. Jadi kalau kita dilihat di AI di balik sebuah sistem itu ya, kalau ada yang satu yang posting satu, pasti ada yang akan lagi reposting itu kelompoknya itu saja. Iya. Tapi dia paling Buzzer. paling konsisten gitu loh. Jadi kadang-kadang politik identitas itu menjadi cara yang orang selalu dengung-dengungkan. Iya. Karena itu bagian dari bisnis. Itu bukan bukan genuine conversation, tapi dipergunakan dalam rangka untuk mendrive sebuah pemilih. Jadi saya melihat politik identitas itu masih dan pasti akan dipergunakan dalam proses Pasti. pemilu. Ya. Tapi apakah dia punya dampak? Tergantung kembali lagi Ya, orang yang paling menerima informasi itu gitu. Nah, tadi menarik nih kalau kita berbicara sisi generasi Z itu bisa iya, bisa tidak karena mereka lebih well informed begitu ya. Iya. Mas Hasan deh, kalau melihat kriteria ini kan nanti akan memilih bukan hanya generasi Z, tapi ada generasi-generasi yang memang sudah pemilih-pemilih lama lah ya, yang usianya memang sudah matang. Atau Mas Hasan pernah menyatakan bahwa ada pensiunan-pensiunan yang baru bisa memilih di tahun 2024 misalkan. TNI. Nah, kriterianya ini sama apa tidak? Atau mereka juga justru lebih terjebak dalam teknologi sehingga nggak ada pilihan, ya udah pilih aja Jawa atau non Jawa gitu. Ya kalau dari hasil survei kita, kriteria kelompok umur sebenarnya tidak terlalu berbeda pilihan politik mereka. Jadi misalnya begini, kalau kelompok umur 18 sampai 35, apakah sangat berbeda dengan misalnya 36 sampai 50 misalnya. Itu tidak terlalu berbeda karena ini kan bukan kelompok usia yang benar-benar terputus satu sama lain. Oke. Mereka saling berinteraksi satu sama lain. Dididik juga dengan generasi yang Sama ada sama ya. sebelumnya. Makanya ada juga generasi Z itu yang ngajinya sarungan, ya ngaji sarungan. Tradisional. Pikiran politik dan pandang hidupnya pasti dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia menimba pengetahuan sehari-hari. Bukan dari orang-orang seumuran dia, tapi orang yang umurnya di atas dia. Orang yang mengaji secara puritan itu juga terbawa pilihan politiknya dengan lingkungan dia yang puritan itu juga. Bukan oleh kelompok umur dia yang
yang sama. Yang relatif bebas itu adalah ketika memang anak-anak perkotaan yang betul-betul sudah lepas dari sekat-sekat itu. Tidak terlalu banyak ya, mereka mengidolakan K-pop. Mereka nggak masalah siapapun yang dihina dari publik ini, tapi kalau artis K-pop yang dihina, dia akan rame-rame paling depan menyerbu itu. Ada kelompok itu, tapi sangat solid, sangat sangat berdedikasi, tapi jumlahnya sebenarnya nggak terlalu besar. Makanya pilihan berdasarkan kelompok usia itu tidak terlalu berbeda sebenarnya. Yang tampak berbeda misalnya soal pendidikan. Level pendidikan yang SMA, SMP ke bawah dengan yang SMA ke atas itu kayak tampak berbeda, cara memilihnya itu kelihatan berbeda. Atau misalnya wilayah geografis yang saya bilang tadi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja sangat berbeda dengan Jawa Barat. Mau anak muda, mau orang tua, di situ mereka terlihat berbeda. Nah, kalau bicara dalam konteks, kembali lagi konteks Jawa non Jawa, sebenarnya Jawa dan Jawa tidak pernah diperdebatkan secara terbuka dalam politik. Betul. Tidak pernah menjadi wacana yang terbuka di dalam politik. Jadi ini mungkin ada dalam pikiran, tapi memang kita nggak pernah diskusikan itu. Karena memang pertengkarannya nggak terlalu tajam. Tidak terlalu menjadi perdebatan. Karena semua orang yang terlibat menjadi jongjong tahun 1928 itu orang Indonesia. Ya. Ada yang nggak terlibat dalam jong, misalnya jong Tionghoa nggak ada, itu masih dipertanyakan. Jong Arab nggak ada, itu juga masih menjadi ini. Tapi sisanya itu sudah dianggap orang Indonesia. Cuman memang pada kenyataannya dalam 4 pemilihan presiden terakhir kan begitu. Tapi kan belum jadi data statistik. Kalau data statistik itu kan minimal 30 percobaan, gitu. Nah, calon presiden yang mencoba gitu, orang non Jawa mencoba jadi calon presiden bukan satu ternyata, tapi 2. Pernah Hamzahas, orang Kalimantan, dan pernah Pak Yusuf kalah. Baru 2 kali percobaan juga. Ketika itu kalah, oke, itu faktanya kalah, tapi belum jadi data statistik bahwa orang non Jawa nggak bisa menang dalam pilpres. Jadi faktanya sudah ada, tapi angkanya masih terlalu kecil. Mungkin kita perlu coba 20-30 kali pilpres baru itu jadi teori. Kalau udah 30 kali pilpres dan setiap pilpres ada orang non Jawa mencoba itu kalah, oke, kita jadi teori deh. Sudah 30 kali, ini data statistiknya memadai untuk dijadikan sebuah teori. Tapi di elit politik, mau nggak mau, di elit politik itu kan tahu. Makanya selalu ada perimbangan. Bahkan sejak zamannya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta misalnya. Ketika zamannya Pak Harto ada berapa? Ada 11 wakil presiden, 10 wakil presiden misalnya. Iya. Berapa wakil presiden zaman Pak Harto? Atau sampai sekarang sudah 12 wakil presiden kan? Itu cuma 5 yang Jawa. Dari zaman Bung Hatta sampai Kiai Ma'ruf itu kan sudah 12 wakil presiden. Yang Jawa kan cuma 5. 7-nya non Jawa. Walaupun non Jawa itu ada yang Umar Gerhadi Kusuma dari Jawa Barat dan Kiai Ma'ruf dari Banten. Sisanya benar-benar luar Pulau Jawa. Yang 5 lagi ada Pak Adam Malik, ada Bung Hatta, ya kan? Ada Pak Hamzahas, luar Jawa, ada Pak Yusuf Kalla, ada B.J. Habibie, itu benar-benar luar. Jadi perimbangan itu selalu ada dalam kepala elit politik. Dalam konteks kekuasaan, perimbangan itu selalu ada dalam keterwakilan orang Padang harus ada. Keterwakilan Papua harus ada nih di kabinet, keterwakilan Sulawesi harus ada, keterwakilan pulau nih. Keterwakilan Pulau Bali harus ada. Tapi itu menyumbang suara tidak? Nah, maksud saya begini. Kalau settingan elit politik belum tentu sama dengan pikiran masyarakat. Ini kan representasi tradisional yang ada dalam pikiran elit politik. Cuman akhirnya efeknya begini. Elit politik non Jawa targetnya nggak berani nomor 1 memang. Karena belum targetnya ada jadi nomor 2. Itu sama juga dengan beberapa kenalan saya yang dari Jawa Barat, kalau jadi polisi nggak ada targetnya Kapolri. Targetnya Wakapolri aja. Udah menyadari. Wah, kita bintang 3 aja deh gitu misalnya kayak gitu. Jadi tapi ada pikiran seperti itu di kalangan elit. Nah, ketika ada pikiran itu di kalangan elit, akhirnya disodorkan kan itu ke publik. Jadi bukan karena publik maunya memilih Jawa saja atau non Jawa tidak boleh dipilih jadi nomor 1, tapi pilihan-pilihan selama ini yang disetkan, pilihan itu nggak disetting oleh publik. Capres misalnya disodorkan itu kan bukan settingan publik. Itu kan settingan elit. Nah, settingan elit kan pikirannya yang tadi itu. Tapi settingan elit kan biasanya berdasarkan survei itu, Bang. Kan berdasarkan survei baru 4 tahun terakhir ini 4 juga. tahun terakhir. Dan saya nggak yakin juga 2024 nanti berdasarkan settingan survei. Kenapa?
punya pikiran sendiri Kan gini, settingan survei itu kan orang ini populer. Tapi orang yang populer ini kan juga harus masuk gelanggang dalam pilpres. Untuk masuk gelanggang kan harus punya tiket. Punya kemampuan nggak orang itu cari tiket? Punya kemampuan nggak orang itu mendapatkan tiket untuk masuk gelanggang? Oke. Makanya saya yakin orang-orang populer ini mungkin sebagian besar nggak akan masuk gelanggang. Jadi kuncinya di tiket ya Bang? Karena tidak punya kemampuan untuk menyediakan tiket bagi dirinya sendiri. Tetap saja nanti yang menyediakan pilihan buat masyarakat adalah pemilik tiket. Tapi survei itu sebagai ini aja, semacam pressure dari publik. Ini loh, kalau berdasarkan opini di masyarakat, ini loh yang layak jadi. Hanya berdasarkan acuan saja. Iya, gitu ya. jadi pemimpin karena ini populer, ini baik. Tapi partai kan bisa pilih, ya orang itu memang populer, orang itu memang sangat banyak pendukungnya. Tapi menurut kita nggak punya kemampuan, kata orang partai politik. Bisa saja. Yang punya kemampuan adalah yang teruji berkarir di partai politik. Sementara dia nggak pernah mau mencoba masuk partai politik, tiba-tiba menyetop taksi, nyetop angkot di tengah jalan, nggak mau kita di stop terus-menerus kayak gitu. Jadi logikanya memang berbeda. Tapi kalau ada misalnya partai politik yang berani menyodorkan pilihan yang berbeda dari pakem yang selama ini, disodorkan misalnya non-Jawa, itu kan pilihan berani. Atau non-Jawa misalnya. Sudah terlihat belum ada partai Itu kan politik yang pilihan berani? berani. Sampai hari ini menurut saya Ada. yang Dan berani itu kayak gitu kan baru sebenarnya perlu Nasdem. dicoba, ya. Iya, Nasdem. Iya kan Ketika mengusung Anies Pak Baswedan. Baswedan. Ya, itu kan berani itu. Jadi orang yang secara nama, secara kultur juga nggak bisa diabsorb lah hari ini sebagai Jawa, itu diusung sebagai calon presiden. Dan di publik kan juga kelihatan bahwa ada orang non-Jawa yang muncul di dalam survei. Di luar Anies ada nama Sandiaga Uno, ada nama Erick Ridwan Thohir. Kamil, ada nama Erick Thohir misalnya. Ini sebenarnya itu sudah petunjuk bahwa ada nama-nama orang yang bukan Jawa yang kemudian didukung oleh publik. Walaupun mayoritasnya memang masih ada Pak Pertanyaannya, Prabowo, ada Ganjar kayak pemilik gitu. tiket yang mempunyai kuasa mengeluarkan tiket ini mau apa tidak, atau ada yang mengarah berani apa tidak sih? Kan satu sudah ada. Ya, setelah itu akan Setelah itu kita ada yang nggak tahu mengusung walau-walau. kira-kira. Tapi tesis Kira-kira kalau ini, lihat dari hawa-hawanya gitu. tesis ini sebenarnya perlu didukung dan disuarakan gitu ya, bahwa kita Boleh, harus jujur bahwa bangsa ini kita adalah bangsa besar, 273 juta. Nah, artinya secara demografi ya Jawa sentris itu oke dari secara ceruk masanya, tetapi banyak juga di luar Pulau Jawa itu yang tidak boleh ya kita tutup peluangnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, ini yang partai ya yang untuk saat ini sistem itu yang memang memiliki tiket itu yang harus berani mencoba gitu ya. Jadi merasa Indonesianya itu lebih terasa, tidak selalu Jawa sentris gitu ya. Nah, itu Mbak Mita. Ada pandangan lain nggak, Mas Triyono? Artinya kenapa pemilik partai politik ini masih belum berani mencoba untuk mendobrak, ambil aja deh dari luar non Jawa, karena kan secara kualitatif begitu ya cukup mumpuni begitu kan? Itu jadi sekali lagi partai politik ini kan kadang ada hitung-hitungan sendiri. Apa yang diharapkan oleh publik dengan hasil survei itu terkadang ternafikan gitu ya. Karena dalam menentukan capres-cawapres itu terkadang ada kalkulasi ceruk massa, kemudian basis pendukung, modal politik dan lain sebagainya. Makanya yang terkadang ada sebuah adium ya pesertanya itu adalah orang-orang ini terus gitu kan. Nah, tetapi inilah yang memang perlu dibuktikan ya, dan partai-partai ini harus mencoba membuka diri itu bahwa jangan menutup peluang ketika di luar Jawa itu ada putra-putra bangsa yang memang berpotensi gitu loh. Kenapa tidak dicoba? Kenapa tidak ditawarkan kepada publik gitu ya? Nanti publik kan yang akan menilai. Itu Mbak Mita. Gimana Mas? Iya, saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah politik identitas terkait dengan ini politik identitas. Kalau menurut pandangan saya mengutip dari pendapatnya Schroeder. Dia ada yang namanya strategi marketing politics in election. Dia strategi itu cuma dua dalam pemilu itu. Ada strategi attacking dan ada strategi defending. Nah, politik identitas menurut saya itu adalah salah satu strategi parpol untuk defending. Defending jadi artinya, oh Jawa ini saya loh, luar Jawa itu bukan pemilih lain loh. Jadi dia sudah mengklaim bahwa ini adalah pendukung saya, sudah mengklaim. Jadi keperluannya adalah untuk keperluan partai politik atau keperluan calon. Jadi saya sepakat bahwa itu sebenarnya kalau di publik nggak terlalu ya Jawa tidak Jawa itu bukan, malah
Malah kedekatan personal itu kadang-kadang saudara atau agama atau dalam satu haluan organisasi atau dalam satu ikatan yang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ini boleh yang ngeritik ya. Silakan. Indonesia ini kan sudah pemilihan kepala daerah sudah lama, pemilihan presiden sudah langsung lagi. Dan tapi tidak dibuka sama sekali kesempatan bahwa calon presiden itu dibuka calon presiden yang independen, yang perseorangan. Kepala daerah boleh, kenapa pilpres nggak boleh? Maka saya agak sedikit khawatir dengan posisi yang sekarang. Mungkin Bang Frits nanti bisa menambahkan. Jangan-jangan yang keluar nanti ini nama-nama yang sama juga seperti di tahun 2014, 2019. Akhirnya cebong kampret jilid ketiga akhirnya yang keluar. Bukan sesuatu yang baru gitu. Nah ini makanya saya kritik DPR RI supaya membuka peluang untuk calon independen atau calon perseorangan, sehingga tidak ada lagi parpol itu berkuasa sangat besar. Ini mengutip ya beberapa survei yang dilakukan oleh, saya kutip 7 lembaga survei di era tahun 2021 sampai tahun 2022. Parpol itu adalah organisasi yang paling tidak dipercaya oleh publik. Range-nya ada di angka 35, paling besar 50%. Yang paling dipercaya itu TNI, ada di range-nya di angka 70%, yang kedua presiden. Jadi artinya, kenapa kita harus terlalu percaya dengan parpol padahal dia tidak terlalu dipercaya oleh publik. Jadi makanya harus dibuka keran-keran lain, misalnya keran-keran independen dalam jalur presiden. Mungkin itu dulu, mungkin ditambahkan ya Mas Frits. Tapi tuh Bang Frits, kalau calon independen katanya harus ngumpulin KTP berapa ratus ribu kan? Kalau kita melihatkan sekarang kan kita dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai presidensial threshold juga sudah jelas 20%, dan itu sudah berulang kembali ya, dan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sih melihat bahwa kenapa butuh dukungan, karena bagaimanapun presiden ini kan bukanlah sosok yang sendirian, dia harus membutuhkan dukungan DPR juga untuk bekerja kan presiden dan DPR itu adalah dua lembaga yang akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan di dalam mengelola dan menggovern negara kita. Jadi perlu ada perimbangannya gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa dan DPR diwakili oleh partai. Dan DPR adalah diwakili oleh partai karena itulah sarana kita untuk menyampaikan hak-hak politik kita kan. Kalau ada DPD, DPD kan sarana juga. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, kita memberikan hak kita melalui partai politik akan mengeluarkan hukum, peraturan, APBN itu kan untuk kita juga. Jadi kan secara langsung hak kita sudah kita serahkan kepada mereka. Jadi kalau saya melihat bahwa presiden itu punya kemampuan luar biasa untuk membawa kita menjadi negara yang lebih baik, tetapi dia tetap harus butuh dukungan partai politik dalam menggovern negaranya. Begitu Bang Gega. Mas Hasan, ada punya pandangan lain atau? Ya kalau misalnya gini, memang kalau soal capres independen kan sudah dicoba digugat di Mahkamah. Mungkin ada 3 atau 4 orang yang sudah pernah gugat, itu tidak berhasil. Menurut saya kalau mau kuat nanti memang setelah 2024 ya amandemen konstitusi. Iya, sepakat. Tapi jangan sekarang amandemen konstitusi. Ya. Kalau sekarang amandemen konstitusi itu ditumpangi dengan moral hazard. Ada keinginan untuk mengubah pasal lain nanti. Tapi kalau setelah tahun 2024 kita banyak hal yang bahwa konstitusi itu perlu diamandemen, iya kita bisa lakukan itu, termasuk perbaikan soal ini. Karena yang dicantumkan kan soal pilpres gitu. Kalau soal pilkada itu kan dibilangnya ya cukup demokratis saja. Tapi kalau ini kan memang harus diusulkan oleh partai politik. Jadi ya seperti itu. Nah, tapi kalau kepercayaan terhadap partai politik, menurut saya memang kalau disurvei itu nggak apple to apple dengan lembaga lain. Jadi partai politik itu manifestasinya di DPR. Dan DPR itu memang warung tempat berantem. Tempat orang berdebat, tempat orang bertengkar. Nature-nya seperti itu. Sunatullahnya tempat orang berantem. Jadi kalau publik melihat sebuah institusi kerjanya berantem terus, kan berdebat, berantem, berselisih paham dan segala macam, dia tingkat kepercayaannya pasti rendah. Berbeda dengan institusi lain yang nggak mungkin orang berantem di situ. TNI, Polri, Presiden, itu akan kelihatan sebagai organisasi yang solid. Mahkamah Agung, MK itu akan kelihatan sebagai organisasi yang solid, terkomando. Jadi kalau ada orang yang dianggap jelek di sana karena biasanya melanggar hukum. Tapi kalau di DPR nggak melanggar hukum pun akan dianggap jelek. Kenapa? Bertengkar terus.
nature-nya memang disediakan warung itu tempat warung adu urat leher gitu. Jadi kalau dikompetisikan Iya. sebuah institusi yang memang solid dengan institusi yang tempat berantem, secara persepsi publik nggak apple to apple. Yang satu Ini pasti kolektif, rendah nih. kolegial. Jadi akan seperti itu menurut Karena saya. nature-nya memang bersuara ya. Nature-nya memang bertengkar. Iya. Dan banyak kasus. Tapi perlu dicoba mungkin tuh Bang Hasbi survei di publik tentang bagaimana ketika presiden itu jalur independen. Jadi publik itu seperti apa? Karena sejauh ini kayaknya Sudah ada, lembaga sudah pernah survei ada, ini Belum pernah. Belum ada ya? mengangkat Setahu saya belum perspektif. pernah. Perlu itu Belum. kelihatannya. Oke. Kalau sebenarnya nanti ya bisa saja tuh di-exercise sebuah ide menurut saya. Tapi bahkan ketika dibuka pun kesempatan untuk independen di pilkada, karena heavy-nya sekarang sistem pemerintahan kita baik di daerah maupun di pusat, heavy-nya ada di parlemen. Jadi ketika calon independen mau nggak mau dia kesulitan untuk melakukan koordinasi. Kasus di Lampung menang kesepakatan. ya. Dan Bisa, tapi ujung-ujungnya nanti untuk yang kedua kali dia terpaksa harus masuk partai. Oke, baik. Ini semakin seru perbincangan kita, tapi kita harus tahan dulu nih Bapak-Bapak, karena kita masuk ke segmen mahasiswa bertanya. Jadi kami sudah bertanya kepada sejumlah mahasiswa di sejumlah universitas di Lampung, begitu ya. Nah, pertanyaan berikut akan kami tampilkan dan langsung dijawab nanti oleh narasumber di sini. Kita simak dulu bersama. Kenalin, nama gue Rizky Ramadan. Gue dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke, pertanyaan untuk narasumbernya. Apa sih yang buat presiden dari non-Jawa sulit untuk bersaing dalam Pilpres? Oke, karena ini mahasiswa Bang Robi, saya kasih ke Bang Hasan untuk menjawab. sudah dijawab di kelas sebenarnya. Makanya saya kasih ke Bang Hasan untuk menjawab. Tadi sudah dijawab sama Bang Hasan. Bang Hasan tadi. Kalau kata Bang Hasan bukan berarti dia tidak mau bertarung. Tiket masuk Tiket bertarungnya masuk nggak ada ada. sih. Bagaimana Bang Hasan? Betul gitu ya? Ya, pertama kan baru dicoba 2 kali. Mm-mm. Ya kan, kalau baru dicoba 2 kali tidak bisa dijadikan kesimpulan. Oh, ya. Karena saya orang yang sangat kuantitatif, buat saya percobaan itu mungkin harus sampai mungkin 20-30 kali baru kita jadikan kesimpulan. Pertanyaan sekarang, setelah Pak JK gagal, kalah melawan PSBY, ada yang berani coba lagi nggak? Nah, Kan Pak, itu. Pak JK dulu pernah berbicara, Hmm. Indonesia butuh sekitar 100 tahun untuk menghadirkan presiden. Ya itu Luar kan Jawa. pandangan Pak JK, Pandangan orang dia. yang habis kalah. Nggak, maksud saya itu wajar gitu loh. Maksudnya orang kalau sudah kalah itu kan emosi Atau ada. Pak Luhut juga sempat Subjektif. menyatakan hal yang sama, jangan Ya, bermimpi lah kalau mau Nah, jadi ya memang itu presiden. kadang settingan pikiran dari elit politik memang seperti Itu itu. framing itu yang kemudian terserap oleh publik. Jadi kan ada yang namanya dogma itu dipercaya. Ada dogma yang bahkan dipercaya ribuan tahun. Ada Jadi, gium. Tapi selama tidak pernah ada orang yang mencoba mendobrak itu, maka keyakinan itu akan jalan terus. Kepercayaan itu akan. Jadi kalau misalnya gitu, ada pertanyaan kenapa orang non Jawa sulit untuk dipilih jadi capres? Ya karena orang non Jawa nggak mau jadi calon presiden, mencoba lagi, Betul. nggak mencoba lagi untuk percaya diri masuk dan maju dalam kompetisi, walaupun itu baru syarat moral. Ada syarat formalnya harus mendapatkan tiket. Jadi kalau hari ini menurut saya ada orang-orang non Jawa yang berani dan punya kemampuan untuk mengarungi politik Indonesia yang besar dan mahal ini, harus didorong. Kan sudah ada satu parpol nih. Iya, persoalan gagal atau enggak kalau menurut kita sebagai publik nggak masalah, kan it's exercise. Yang masalah itu kan menurut elit politik, karena ketika gagal itu mahal ongkosnya. Iya. Terkompas ya. Kalau buat kita sebagai publik itu coba saja. Makanya di Kalau luar gagal ongkosnya nggak atau mahal. berhasil itu urusan lain. Independen itu. Tapi bagi publik, bagi elit itu kan ada hitung-hitungan yang lain. Iya, iya. Yang hitung-hitungan kita itu nggak ada urusan dengan kita. Gitu. Gitu. Iya. Kelihatannya kalau urusan independen itu banyak yang antri. Wah, banyak Yang sekali. Jawa itu. Dan kasus di Lampung banyak, ada beberapa yang menang. Dan di luar tiket parpol kan 2019 itu kan banyak bermunculan yang dari luar. Sebenarnya kalau menurut saya halangannya itu bukan partai politik sebenarnya, tapi cara berpikir. Oke. Sekarang pun kan sebenarnya ada partai politik yang ketua umumnya bukan Jawa. Tapi persoalannya dia berani nggak? Jangankan untuk orang lain yang itu, buat dirinya sendiri berani nggak? Kan belum tentu berani kan? Itu maksudnya persoalannya. Jadi di pikiran, bukan di partai politiknya menurut saya, tapi di pikiran
di pikiran elit. Di pikiran Oke. elitnya harus Pikiran. dibuka, lalu memberikan pendidikan politik ke masyarakat Ya. juga untuk Ya kan misalnya gini, Pak Surya Paloh itu orang Aceh, besar di Medan. Dia dorong Anies Baswedan, itu kan sebuah keberanian. Persoalan itu dapat nggak dapat tuh wallahualam. Tapi sudah Penting membuka Walaupun ke saya punya publik. pertimbangan lain kenapa Anies nggak boleh maju, tapi bukan karena dia non Jawa. Iya. Itu urusan yang berbeda. Tapi bahwa sebagai sebuah keberanian, Nasdem dengan ketua umum yang non Jawa berani mengusung calon presiden yang non Jawa, itu terobosannya. Jadi maksudnya Bang Hasan ini kayak gini, secara publik, publik itu tidak melihat ini mau Jawa atau Enggak. Jawa atau nggak Jawa. Betul. Jadi dari publik sama sekali tidak peduli itu gitu. Tapi siapa orang yang ditawarkan itu kan ditentukan oleh partai politiknya. Partai politiknya yang punya hitung-hitungan itu gitu loh maksud saya. Bukan di publiknya. Di publik saya sih melihat bahwa masyarakat tidak melihat itu sebagai dasar dia untuk Sebentar, memilih. kalau hitung-hitungan partai politik mamanya rugi, Mas Hasan. Kalau mengambil tadi kalau Mas bilang hitung-hitungan partai politik mamanya rugi mengambil dari non Bukan. Jawa. Kalau hitung-hitungan matematik itu kan berdasarkan survei aja. Tapi kan ada hitungan berdasarkan wisdom dan keyakinan. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut mereka kalau sudah sampai nanti, jadi misalnya begini. Dulu tuh kan di survei itu pernah ada kejadian gitu tahun 2009. Di survei itu memang Pak JK itu kalau nggak kalah tipis, unggul tipis aja di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara itu dari kalau Pak SBY. Tapi ketika sampai pada hari perhelatannya menang dia di situ. Di Sulawesi Selatannya bisa Lambung ya. melambung lah misalnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya Pak JK itu kan menang 4 provinsi lah, yang kecil-kecil tapi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, apalagi Maluku Utara kayaknya atau sama Gorontalo. 4 provinsi kecil itu aja yang Pak JK ya Sulsel, Sultra, Maluku Utara sama Gorontalo. Itu ya memang nggak ngefek buat suara secara nasional, tapi menang di situ gitu, menang di situ. Jadi masih ada memang ikatan-ikatan yang seperti itu masih ada. Di Jawanya nggak diterima, tapi saya yakin bukan karena orang Jawa nggak mau terima orang non Jawa, tapi ada persoalan lain di luar itu. Oke. Baik, Gitu. kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini apakah masih anak didiknya Mas Robi apa bukan? Kita simak video mahasiswa bertanya berikut ya. Halo, nama gue Yandra Muhammad Azra. Gue dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kan kalau misalnya di US atau di Amerika Serikat kan Obama kan berhasil mendobrak white supremacy nih sebagai presiden. Kira-kira bagaimana peluang untuk di Indonesia untuk hal itu terjadi? saya ke Bang Fritz. Iya. Saya rasa apa yang terjadi di US tahun 2008 saat Barack Obama kan sebenarnya kan juga perjalanan panjang ya. Kalau kita kan nggak bisa melihat bahwa itu hanya terjadi di event tahun 2008. Tetapi ada gerakan yang beda, misalnya Obama mengajak anak muda dilibatkan. Kalau dulu dana kampanye itu harus dari perusahaan-perusahaan besar, sekarang setiap orang tuh rela untuk mengeluarkan $5, $10 karena dia kan mempergunakan kata-kata hope, change. Itu bagian daripada orang udah semakin muaknya dengan politik yang ada, dengan politik yang terjadi, sehingga mereka mau pada seseorang yang bisa membawa perubahan. Jadi saya rasa apa yang terjadi, meskipun saya bukan orang ahli politik di Amerika, tapi saya melihat ada momen pada saat itu di mana orang ingin melakukan sebuah perubahan, ada orang-orang yang berdedikasi mau melakukan perubahan, dan itu bukan saja mempergunakan alat politik, tapi mengajak anak muda dan berbagai komponen masyarakat, dan itulah muncul momen itu terjadi gitu loh. Dan saya melihat apakah itu mungkin terjadi di Indonesia? Saya rasa mungkin pada saat kita bertemu dengan para pemimpin yang memang punya guts yang kayak tadi disampaikan oleh Pak Hasan, ada guts dan keberanian untuk melakukan perubahan gitu, berani bayar harga, berani untuknya kerja, dan berbicara mengenai hal-hal yang ada di lapangan, tapi yang berani diomongkan secara transparan gitu loh. Sudah ada Bang sosoknya kalau menurut saya belum lihat lah misalnya kan, belum lihat lah misalnya orang yang mudah berbicara kepada masyarakat, dan dia dekat sama masyarakat, dan dia punya visi misi rencana ekonomi seperti apa, dan masyarakat bisa melihat ini adalah perwakilanku gitu loh. Dan saya rasa itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi kan sekali lagi kita bertemu dengan masyarakat yang ingin engage gitu loh. Sekarang kan masyarakat kita tuh kan sudah dekat dengan politik lah. Mau tidak mau
masyarakat kita dekat sama partai politik? Apakah masyarakat itu dilibatkan dalam kegerakan partai politik yang sekarang, terutama dalam proses pemilu? Itu juga punya faktor untuk sebuah perubahan itu terjadi. Saya melihat bahwa kepada partai politik, bahwa masyarakat sekarang itu sudah melek dengan politik itu gitu. Jadi engage-lah masyarakat dan pergunakan masyarakat sebagai tools untuk membawa perubahan. Sudah tahu lama mungkin masyarakat tuh hanya anggap sebagai penumpang aja gitu, yang Nonton ya. sama yang tidak punya final say kepada ini kereta mau kemana ya, ke kiri ke kanan enggak kan? Sekarang kan juga punya say, dan saya rasa mungkin saja kita punya sebuah perubahan besar itu terjadi pada di 2024. Dan kata kuncinya di perubahan itu. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi, kata kuncinya yang memang di generasi milenial dan Z ini menghendaki adanya sebuah perubahan. Jadi kalau sekarang belum muncul sosoknya, harus didorong nih supaya munculkan sosok-sosok itu. Boleh jawab nggak? Ya. Soalnya ini tadi mahasiswa saya nggak jawab. Ini harus saya jawab. Oh iya. Jadi Dikasih nilai A nggak nih? Jadi kalau mengutip apa yang dikatakan Pak Hasan, nggak apple to apple kata Pak Hasan dari barusannya. Jadi Indonesia sama Amerika itu beda, nggak apple to apple juga. Demokrasi Amerika itu udah 200-300 tahun, Indonesia baru 70 tahun. Dan perbedaan sudut pandangnya juga beda. Kalau di Amerika itu kan dia United States, jadi negara-negara bagian jadi satu. Yeah. Indonesia itu republik yang memang sudah berdiri, udah inilah Indonesia. Harga mati bahasanya kan gitu kan. Nah, perbedaannya adalah kalau di Amerika itu political working. Jadi Jadi politisi itu bekerja dari bawah. Bekerja dari bawah itu dia dari tingkat dusun dulu ke desa, ke kecamatan, ke distrik, baru ke nasional. Kalau Indonesia bukan political working, tapi political branding. Jadi presiden sekarang gampang tinggal branding. Contoh SBY, kemenangan SBY 2004 2009 itu kenapa? Branding. Awalnya dari apa? Dia di branding bahwa dia tentara, bersih, pintar, ganteng, tampan. Pemilihnya siapa? Ibu-ibu semua. Branding. Dia laku lagi di 2009. Lalu Pak Jokowi, brandingnya apa? Dia merakyat, belusukan dari Bupati Solo, Gubernur DKI jadi presiden 2 periode lagi. Jadi saya melihat agak sedikit jauh kalau mau menyamakan Indonesia dengan Amerika. Ya, agak prosesnya agak sedikit panjang. Saya masih meyakini di 2024 ini masih political branding. Pencitraan ya. Pencitraan. Nama sedikit. Nah, Saya merasa bahwa Indonesia jauh lebih maju dari Amerika. Kenapa? Dari sisi mana? Siapa pernah terbayangkan Amerika, sekarang saya melihat ya, Amerika dengan divided-nya Amerika, di mana Republikan dan Demokrat, kantor Kongres itu sampainya diserbu. Saya merasa demokrasi Amerika itu ke titik yang lebih rendah daripada kita. Indonesia sekacau-kacaunya kita ya, kita nggak pernah kita berantem secara terus terang, secara bertemu, saya A, saya B, dan kita secara hate speech itu disuarakan secara legal di TV dan menjadi perbicaraan, meskipun kita tahu berbeda, tapi kita masih bersantun secara politik gitu loh. Jadi politik atas kita tuh tetap yang disebut local wisdom. Bahasanya local wisdom. Iya, jadi kita tetap untuk menjaga gitu. Dan kita tidak akan pernah menyerang, DPR kita diserang, kita punya istana diserang karena kata-kata tadi, aku dan kau, aku konservatif, kau bukan, aku hitam, kau putih, aku Jawa dan kau bukan Jawa. Dan itu membuat semakin perbedaan sampai turun ke bawah. Saya rasa Indonesia belum sampai ke tahap itu sekarang. Sedangkan di Amerika situ sudah terjadi. Jadi saya melihat bahwa di dalam proses politik itu, meskipun saya tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Robi bahwa mungkin politik di Indonesia itu masih branding, tapi political engagement masyarakat kita yang sudah semakin, terutama di anak muda yang mau terlibat dalam politik, itu makin lama makin banyak, dan local wisdom kita untuk saling menjaga itu juga ada. Tapi secara proses, kalau Bang Robi kan bicara tadi secara proses ya, untuk bisa ke presiden dimulai dari bawah nih, Obama dari senat lalu ke negara bagian lalu jadi presiden, seperti itu. Di Indonesia gimana, Bang Hasbi? Mungkin itu political branding. Jadi kalau kita itu kan hidup sudah di dunia global. Kadang kita mengikuti juga tren dunia. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat, karena mereka bergumul dengan demokrasi mereka sendiri tanpa mencontoh negara lain, butuh lebih dari 200 tahun untuk mendobrak supremasi White Anglo-Saxon Protestan. Misalnya Kennedy pernah mendobrak, ada Katolik, declare Katolik, kemudian tapi mati. Nah, kemudian baru didobrak lagi ketika Obama. Dia Protestan tapi dia berkulit hitam.
ya. Nah, didobrak lagi dengan Joe Biden hari ini, Katolik dengan wakil Afro-Amerika, ada campuran India. Jadi itu dobrakan. Tapi sebenarnya dalam politik sekali itu didobrak, itu sudah akan jadi jurisprudensi, sudah akan jadi kebiasaan. Jadi terbuka lagi untuk itu. Nah, sama juga dengan kita. Kita mungkin demokrasinya belum sepanjang mereka. Bahkan pemilihan langsung kita baru 4 kali, jauh dong. Kalau mau dibandingkan jauh. Tapi kita bisa mencontoh. Jadi kalau orang butuh berproses bikin mobil itu riset puluhan tahun, kita di ujung aja hasil risetnya aja yang kita ambil. Sama juga dengan seperti ini. Kalau mereka berhasil mendobrak ke hukum besi White Anglo-Saxon Protestan itu, kita juga bisa mendobrak itu. Berarti kalau di 2024 nanti ada dobrakan bisa apa? berubah nanti. Itu bisa berubah menurut saya. Tapi dengan 4 kali pemilihan langsung, ini terlalu dini nggak? Sorry, dobrakan itu bisa positif, bisa negatif, jangan lupa. Dobrakan itu bisa positif, bisa. Ketika 2008 politik identitas itu dicoba ke Obama, harusnya pecahnya di 2008, tapi ditahan oleh John McCain. Karena John McCain berdiri di depan publik, berdiri di depan umum, menghentikan itu. Anda nggak boleh sebut Obama itu Muslim, Arab, teroris, nggak bisa. Saya nggak setuju dengan itu. Dia warga negara yang baik, senator yang baik, family man. Pokoknya dia orang baik. Cuman saya berbeda sama dia soal apa? Soal cara mengelola negara. Karena saya tidak setuju dengan cara mengelola negara Obama, maka saya maju jadi calon presiden. Jadi pendirian itu, jadi pecahnya politik identitas ditahan oleh John McCain selama 8 tahun. Tapi begitu 2016 nggak ketahan lagi. Muncul yang namanya Donald Trump. Dia nggak hentikan itu, dia eksploitasi itu. Dia nggak hentikan itu, dia malah eksploitasi itu soal imigran lah, soal apalah dan segala macam, karena far right banget. Dia sebenarnya bukan far right, tapi ketika maju jadi politikus dia eksploitasi itu far right itu, dia eksploitasi, pecah itu. Dan hari ini sulit ditolong, karena gitu juga sekali didobrak itu soal marwah, harga diri, integritas dan kebanggaan mereka soal demokrasi, sekali itu didobrak susah lagi diperbaiki. Sama juga dengan kita seperti itu. 2008 Amerika pakai politik identitas nggak berhasil, tapi kita 2012 kelihatan bekerja, 2014 kelihatan bekerja, 2017 berhasil, 2019 dicoba lagi, nggak tertutup kemungkinan 2024 dicoba lagi kalau tidak dihentikan dengan desain politik. Betul. Ini kan seperti itu. Jadi menurut saya mencontoh itu bisa kita lakukan supaya kita tidak menjalani periode yang juga sepanjang mereka. Tapi mencontoh itu bisa mencontoh yang baik, bisa mencontoh yang artinya agar proses demokrasi kita ini tidak sepanjang Amerika begitu. Artinya mendobrak secara dini ini sah-sah saja. Artinya baik dong untuk dicoba. Tapi kan yang kata saya sampaikan oleh Bang Hasan bahwa ini bukan hanya PR masyarakat, tapi juga PR daripada partai politik kan. Partai politik berani untuk restrain, untuk tidak mempergunakan politik identitas, untuk restrain, dia tidak berbicara mengenai aku dan kalian. Jadi kan itu kan bagian daripada narasi-narasi politik yang juga harus disampaikan oleh seluruh stakeholder kita dan termasuk partai politik untuk menjaga agar tidak mempergunakan itu dalam narasi. Di Amerika itu ada ikatan bahwa dulu tuh ada victory speech, tapi ada juga pidato kekalahan. Itu yang menjaga demokrasi mereka tidak pecah. Tapi di zaman Donald Trump, ketika kalah, dia tidak sampaikan pidato kekalahannya. Dia tidak mau mengakui kemenangan orang. Jadi ketika sekali, kita belajar demokrasi ketika sekali dicoba, ada calon presiden yang kalah, kemudian tidak menyampaikan pidato kekalahannya dia, maka nanti akan ada lagi yang coba itu. Karena dia anggap tidak belajar ya. Nah, kayak gitu. Jadi belajar. Jadi jiwa legowo, kemudian negarawan ini yang memang kita masih minim di bangsa kita ini. Baik, kita lanjut Bapak-bapak ke pertanyaan selanjutnya. Mahasiswa bertanya, kita langsung simak. Perkenalkan, saya Dito Pratama Gunawan. Saya dari Provinsi Lampung, asal Universitas Lampung, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila. Yang saya tanyakan, strategi seperti apa yang dibutuhkan oleh presiden dari luar Jawa untuk bertarung di pemilu 2024 nanti? Presiden luar Jawa, mungkin bisa ke... Ya. Baik, jadi disertasi saya itu kebetulan terkait dengan strategi marketing politik. Gitu ya. Cocok. Nah, ketika pertanyaan dari mahasiswa ini, strategi apa kira-kira ya untuk calon-calon pemimpin bangsa yang non-Jawa? Sebenarnya kalau melihat perkembangan di demokrasi kita itu ya,
dan era teknologi yang semakin berkembang, banyak faktor memang. Hanya saja yang menjadi branding saat ini itu adalah bagaimana generasi milenial, generasi Z ini itu didekati dengan memang apa yang mereka mau tadi itu. Nah, maka pola-pola politik paternalistik, kemudian yang tradisional itu ketika diletakkan, ya, ditempatkan untuk generasi milenial itu nggak akan masuk. Nah, maka pola-pola penggunaan media, medsos gitu ya, kemudian pendekatan-pendekatan komunitas di kalangan muda itu yang perlu didekati untuk menjadi bagian dari strategi bagaimana calon-calon ini gitu ya mendekati kalangan pemilih pemula ini. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, faktor kolaborasi dalam perubahan ini juga menjadi sebuah kalangan pemilih pemula gitu ya. Ketika kemudian yang ditawarkan oleh partai, kemudian oleh sosok itu adalah program-program yang sifatnya jadul gitu ya, melanjutkan era-era sebelumnya tanpa ada sebuah menu baru yang ditawarkan, itu kemudian pemilih pemula ini juga tidak tertarik gitu ya. Maka ada sebuah fenomena juga kadang di kampus itu ketika menghadirkan narasumber gitu ya, tetapi program-program yang dibawa itu adalah yang masalah itu sepi gitu ya, kemudian tidak terlalu antusias kalaupun mengikutinya. Nah, maka ini yang perlu kemudian menjadi branding dan strategi oleh calon-calon gitu ya. Itu adalah bagaimana pendekatan ke masyarakat khususnya pemilih pemula itu dengan mengikuti Apa sih menu yang paling diinginkan oleh para pemilih pemula ini? Ya, saat ini lebih kepada figuritas itu ya pertama. Kemudian yang kedua itu lebih kepada perubahan apa yang ditawarkan gitu ya. Dan yang ketiga itu sejauh mana mereka itu di medsos ini sering munculnya. Jadi faktor media sosial itu juga memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk keterpilihan seorang calon gitu ya. Semakin sering dia muncul di medsos, apalagi di medsos-medsos yang memang digemari anak muda gitu ya, itu akan terngiang gitu ya di benak pemilih itu, oh ini sering ini gitu. Setidaknya nempel gitu loh, tahu gitu ya? Kan domainnya itu. Nah, Bang Robi tadi bilang kan politik kita ini masih branding. Jadi yang dilihat tuh orangnya ganteng apa enggak sih? Ya. Programnya udah nggak dilihat lagi nih. Contohnya tadi ketika ke Pak SBY dipilih ibu-ibu karena sosoknya yang tampan seperti itu. Nah, ini kan lebih mengeluarkan kepada fisiknya dibandingkan kepada tawaran program ya kan, dengan kata lain. Di generasi milenial dan Z yang lebih banyak, kalau kata Bang Hasan, mau berani mati untuk K-pop, ya kan, itu pun melihat fisiknya. Kalau BTS jadi presiden kepilih itu. Aman. So Blackpink. Nah, itu gimana untuk bisa memunculkan tawaran program dan mengurangi lah penglihatan fisik seperti itu. Harusnya seperti apa gitu? Kalau saya menambah ya, kalau saya sih melihat bahwa emang nggak ada satu cara yang ya apa one system fit all gitu, nggak. Mendominasi. Ya pasti ada yang rumusnya beda-beda ya. Pakai rumus beda-beda. Pakai media sosial, iya harus ketok. Halo, apa kabar? Nama saya Fred. Itu satu hal. Terus pakai dengan tagline program change atau mandiri atau menjadi pemimpin, itu juga penting. Jadi maksud saya yakin sebagai siapapun menjadi capres baik di luar Jawa ataupun di yang dari Jawa, bahwa generasi muda kita ini kan generasi yang yang kompleks gitu loh. Yang kalau status in relationship complicated lah gitu kayak gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa pakai satu style yang sama dengan mereka. Iya, apakah harus panjang-panjang untuk harus bertemu dengan generasi muda, satu hal. Tapi jangan-jangan mereka pingin didengar. Mungkin kalau tadi kembali ke Bang Romawa, kadang dia suka telepon si calonnya, halo saya dari ini, jangan lupa yang milih saya. Iya kan menjadi penting. Nah, jadi the people will forget how that you say that you will not forget how they feel, ya kan, itu kan yang kata-kata yang kita tahu. Ada rasa nyaman, ya ganteng satu, punya program satu, aktif di media sosial satu, punya dampak yang baik dua, keluarganya dari keluarga baik, itu kan selalu menjadi, itu kembali lagi bagaimana agar konteks kita itu anak muda itu bisa melihat banyak, atau siapapun calon pemilih, dia
dia bisa melihat banyak hal dari seorang calon. Tapi jangan sampai ingat rasanya lupa namanya. Ini Lagu itu. bakal masuk nggak nih? Lagu itu. Oke. Baik, kita lanjut ya ke Saya boleh tambahin ini. Oh, silakan, Iya, silakan, iya. Mas, silakan. Jadi kalau kita itu punya dilema, ini mungkin dilema demokrasi langsung kita yang masih muda. Dilema antara kebutuhan dengan selera. Iya. Kalau kebutuhan kita pasti semua bicara kita butuh pemimpin terbaik. Tapi selera kita adalah pemimpin yang menarik, Iya. bukan pemimpin yang terbaik. Ya. Sayangnya pemimpin yang terbaik, yang kinerjanya bagus, belum tentu punya kemampuan untuk tampil menarik. Nah, Begitu juga orang yang tampak tampil menarik belum tentu punya kinerja yang bagus sebenarnya, punya kemampuan yang memadai untuk menjadi pemimpin nasional. Kan jarang orang yang punya kedua-duanya. Iya. Barack Obama mungkin punya keduanya, Iya. tapi sisanya susah. Pak Jokowi mungkin punya keduanya, tapi setelah itu akan susah. Nah, persoalannya sekarang kita mau tetap konsisten dengan kebutuhan pemimpin terbaik atau kita sudah terpana dengan pemimpin yang menarik, Iya. yang belum tentu terbaik tadi kan Iya, gitu. iya. Ini sama kayak dilema kayak saya, itu kebutuhannya adalah makanan sehat, protein tinggi, serat tinggi, rendah lemak, Iya. karbohidrat, tapi mau nggak mau seleranya makan padang. Sama Nah, dong. sekarang kalau dibenturkan itu mana yang menang? Iya. Kebutuhan tadi atau selera? Iya. Sebagian besar kita, bahkan mungkin termasuk saya, yang menang itu sering selera. Iya. Begitu juga dalam politik. Iya. Yang sering menang itu adalah orang yang mampu memikat hati kita, kemampuan akrobatik dia di depan publik, entertainment dia Itu branding. itu Itu depan publik. itu bisa Nah. diformulasikan dengan pencitraan itu kan, Mas? Iya, makanya itu. Branding. Jadi kita mau pemimpin yang mana? Kita harus memutuskan bareng-bareng nih. Publik ini harus memutuskan. Kalau kita fokus mau mencari pemimpin yang terbaik, berarti kitanya yang harus serius menggali siapa orang-orang yang terbaik itu. Iya. Tapi kalau kita mau pasif terus disodorkan, ya carilah pemimpin yang menarik. Iya. Karena nanti akan muncul di depan mata kita, di HP kita, di TV kita, di layar monitor kita, pemimpin-pemimpin yang menarik. Iya. Walaupun tidak ada jaminan bahwa mereka adalah orang yang Terbaik. terbaik. Betul. Jadi dilemanya itu, kita harus putuskan itu. Kalau tidak salah di 2019 pernah di Jawa malah ada calon yang digugat karena fotonya terlalu cantik. NTB. Nah, Ya. betul. Calon DPD dari NTB. Pakai edit Dan dan dia kamera Dan 360. dia menang. Dan dia menang, kan kemudian yang kalah itu bawa ke Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa telah terjadi penipuan Iya. karena Tidak fotonya sesuai. itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan aslinya. Tapi kemudian itu ditolak oleh Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Oke, baik Bapak-Bapak, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, masih di segmen mahasiswa bertanya. Halo, nama gue Abetia Cairani, biasa dipanggil Abel, dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung, Angkatan 2020. Buat para narsum ya, gue punya daftar pertanyaan nih buat kalian gitu kan. Nah, syarat apa sih yang dibutuhkan untuk mendobrak tren presiden dari Jawa? Nah, itu generasi milenial nih ya. Ya mungkin untuk ini bisa ke Bang Robi Cahyadi. Iya. Menurut Ya, saya. oke. Saya catat ya namanya. Visip nih Bang. FKIP. Soal berani dan tidak berani. Tapi memang mahasiswa sekarang seperti itu. Jadi Iya, kita iya, harus betul. kita harus menyesuaikan. Jadi saya Dia kembali nggak tahu narsumnya dekan. Tenang, bercatat ya. kita kembali saya meyakini bahwa seperti kita makan di warung makan Padang, masalah tadi selera tadi ya, semakin banyak pilihan menu yang ada di meja kita, ada dia dendeng, ayam bakar, ayam pop dan lain sebagainya, itu kan adalah kita nanti akan memutuskan mana yang akan dipilih. Jadi menurut saya, sekali lagi saya berpendapat bahwa sudah sewayahnya atau sudah seharusnya partai politik itu mulai saat ini menampilkan calon-calon yang berbeda, ya, tidak hanya orang Jawa lah, oke lah, tidak hanya orang yang calon-calon yang seperti biasanya itu berkarakteristik atau beretnis Jawa. Itu silakan ditampilkan. Karena saya meyakini bahwa kita selama 2 kali pemilihan presiden, baik itu di 2014 ya, 2019, kita selalu diberikan menu yang kalau tidak lontong sayur ya Murah ya. nasi uduk gitu. Iya. Jadi pilihannya ya lontong sayur lagi, nasi uduk. Sebenarnya orang itu sudah muak gitu, sudah mual. Padahal pengen makan Padahal pengen makan yang lain, Iya, iya, pengen iya. makan masakan Padang yang lain. Nah, ini sebenarnya tantangannya ada di partai politik gitu. Mm. Jangan sampai nanti
saya tuh masih khawatir, jangan-jangan 2 lagi calon yang 2024. Bisa Minimal jadi. 3 lah, jadi tidak terpecah lagi politik identitas, cebong kampret lagi, tidak terpecah lagi, lu orang Jokowi ya, gua orang Prabowo, kita nggak bisa ya, kita beda meja. Nggak seperti itu gitu. Jadi saya masih meyakini bahwa semakin banyak pilihan yang disodorkan oleh partai politik, semakin banyak calon presiden, itu akan semakin baik. Jadi masyarakat itu punya pilihan yang semakin lebar. Silahkan, sekarang jawabannya ada di partai politik. Saya lempar ke partai politik. Tapi partai politik tahu nggak sih sebenarnya menu yang mereka tawarkan, misalnya ini ternyata membosankan, tapi mereka tetap menawarkan itu. Tahu dong, dia kan dengan juga ada tujuan survei tertentu gitu. Iya, dia juga ada survei. Tapi ya kembali lagi memang ya kalau teori politik kan mengatakan bahwa partai politik itu adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, cara mendapatkan kekuasaan kan macam-macam. Ada yang boleh yang dengan cara instan atau cara yang mungkin dari berdarah-darah. Nah, tapi mereka tidak melihat bahwa pemilih itu bukan jadi faktor yang penentu gitu. Jadi pemilih itu cuma dikasih ini loh, kita punya ini, kamu mau tidak mau, suka tidak suka harus pilih. Tidak ada pemilih punya bergen, oh saya nggak suka dengan calon kamu, ganti dong. Ada seperti itu? Nggak ada. Jadi kita dipaksa aja untuk menerima bahwa parpol milihnya ini. Makanya tadi saya katakan, walaupun sudah disampaikan oleh Pak Hasan itu nggak apple, berdasarkan survei memang partai politik bukan lembaga yang memiliki trust yang baik di publik. Tapi kalau bukan masalah berantemnya Pak Hasan menurut saya, tapi masalah kinerja mereka yang tidak pernah baik. Bukan masalah berantemnya, tapi mana ada partai politik yang sekarang berkinerja baik, misalnya publik mengatakan puas terhadap ini, dengan calonnya juga di DPR RI. Toh sekarang juga walaupun persentasenya agak berkurang yang ditangkap KPK, misalnya agak berkurang nih. Ada beberapa juga calon anggota legislatif yang sudah berkinerja baik, tapi itu tidak merepresentasikan secara keseluruhan bahwa kinerja parpol dan kinerja DPR itu baik. Jadi, kalau naik ke Bang Hasan ya, Bang Hasan itu survei-survei untuk presiden itu dimulai, itu kan fenomena 2014 kali ya? Atau memang 2019. jauh sebelumnya? Memunculkan nama itu. Memunculkan nama itu apa tahun 2014 juga sudah mulai? Maksud saya, Sebenarnya 2004 sudah dimulai. tapi tidak semasif sekarang, atau sekarang jauh lebih masif? Sekarang karena lebih terbuka aja, lebih banyak medsos. akses kita terhadap informasi kan lebih luas. 2004 sudah dimulai itu. Misalnya mau kita mulai dari apakah seberapa penting sebenarnya hasil survei ini dalam proses mengarahkan partai politik gitu loh. Kan kalau Iya. kita kan tidak punya Iya. tidak punya pengalaman untuk menjadi calon penentu. Sebenarnya kan satu poin sebelum masuk ke sana, poin sebenarnya kan juga tidak ada kewajiban mencari calon non Jawa. Maksudnya ada apa dengan calon Jawa kan nggak ada masalah sebenarnya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang dipertentangkan kalau menurut saya. Kalau ada calon non Jawa itu bukan berarti harus ditolak, karena nggak ada salahnya dengan calon Jawa. Cuman kan kita sekarang mendorong calon non Jawa untuk lebih berani, berani tampil, berani untuk mendapatkan tiket, berani untuk maju dan tidak terjebak lagi dalam dogma bahwa calon non Jawa pasti kalah. Karena baru 2 kali dicoba, belum 10 kali dicoba gitu loh. Jadi harus keluar dari dogma itu aja. Jadi kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk merubah trendsetter dari kalau ini supaya tidak Jawa terus, sebenarnya nggak ada kewajiban kita untuk mendobrak itu. Cuman kita hanya mendorong bahwa calon non Jawa harus keluar dari dogma bahwa calon non Jawa pasti kalah. Mungkin dicoba sampai 10 kali mungkin kalah terus, tapi percobaan ke-11 mungkin nanti menang. Kan kita tidak tahu selama tidak dicoba. Selama nggak dicoba ya nggak bakal kejadian, kan ini rumus. Itu rumus baku aja yang nah. Cuman gini, masuk ke pertanyaannya Bang Fritz. Logika elit memang harus diakui berbeda dengan logika publik. Betul. Kalau logika publik tadi selera lebih menang dibandingkan kebutuhan. Tapi kalau logika partai politik itu kebutuhan lebih sering menang daripada selera. Misalnya begini, dia menangkap hasil survei. Oh, ini selera publik ini nih. Sebenarnya selera partai politik juga itu. Tapi ada realitas yang dihadapi partai politik di depan bahwa ketika masuk pemilu, nggak ada satupun partai politik yang mau masuk pemilu dalam keadaan fakir miskin. Harus kaya raya. Dalam keadaan fakir, miskin, papa dan segala macam. Karena biaya yang dibutuhkan oleh setiap partai politik itu kira-kira sama semuanya. Karena yang dihadapi Sabang sampai Merauke, 810.000 TPS kalau mengikut 2019, yang itu pasti biayanya mahal. Nah persoalannya sekarang, kalau saya mendukung Anda, yang populer-populer ini, siapa yang bayarin uang jalan saya? Siapa yang bayarin saksi saya?
Kalau Anda sanggup, berarti Anda memenuhi 2 syarat. Anda populer mengikuti selera kita, iya. Anda bisa memenuhi kebutuhan kita juga, iya. Tapi kalau Anda hanya sekedar memenuhi selera kita, Anda populer, elektabilitas tinggi, tapi nggak mampu memenuhi kebutuhan kita, Anda bisa dikalahkan oleh kebutuhan kami yang konkret dan realistis ini. Iya. Jadi kalau ada orang yang datang kurang-kurang populer dari Anda tapi bisa memenuhi kebutuhan kami, ya, itu kami lebih cenderung ke sana. Nah, masuk dalam kategori capres Jawa non Jawa tadi, harus minimal bisa memenuhi kebutuhan partai politik itu juga. Karena mau nggak mau, tiket hari ini rezimnya rezim partai politik, bukan di tangan Polster. Polster mau berbusa-busa tiap hari umumkan ini yang paling tinggi, ini yang paling tinggi, tidak akan bisa menyediakan tiket. Relawan deklarasi tiap hari ini yang jadi calon presiden, kita deklarasi, nggak bisa menyediakan tiket. Ya, bahkan misalnya surat kabar media tiap hari menyodorkan ini yang paling bagus, nggak bisa menyediakan tiket. Penyedia tiketnya sekarang cuma satu, partai politik. Jadi selama misalnya, jadi kan itu nggak bisa ditolak oleh partai. Bahwa kebutuhan untuk masuk ke dalam pemilu itu butuh biaya besar, dan biasanya mereka andalkan kepada calon. Itu kan interaksi yang hari ini sulit untuk dibantahkan karena kita nggak ada crowd fundraising, kan nggak ada. Kecuali kita sudah mulai mencoba untuk crowd fundraising, kebutuhan terhadap itu bisa hilang. Tapi selama nggak ada yang berani mencoba crowd fundraising, maka partai politik akan mengandalkan calon, apakah pakai uangnya sendiri atau pakai uang orang lain, untuk membiayai kebutuhan real, kebutuhan realnya partai politik itu. Makanya saya bilang partai politik itu yang lebih sering menang itu kebutuhannya. Tapi mungkin bukan seleranya. Mungkin kan di beberapa daerah pilkada, calon satu melawan kota kosong, yang menang kota kosong. Bisa. Ada beberapa daerah. Enggak, tetapi itu tidak bisa dianggap menang kota kosong. Iya. Karena kota kosong itu menang karena ada orang yang bekerja. Jadi kota kosong itu bukan benar-benar kota kosong. Jadi itu biasanya calonnya 2, satu tidak dapat tiket karena diborong, dikualifikasi oleh Bawaslu. Ataupun tidak masuk. Jadi orang ini yang bekerja seakan-akan kota kosong untuk melawan calon lain. Jadi sebenarnya itu bukan, kalau saya sih menganggap itu bukan sebuah genuine conversation ya. Itu bukan genuine demokrasi karena ada yang bekerja. Kalau kota kosong berarti benar-benar masyarakat nggak ada yang menggerakkan, nggak ada. Ini ada bang, itu ada. Tapi dia itu, yang bergerak. nanti itu memang sulitnya begini, karena Pulau Jawa. Jadi kan orang sering rancu antara Pulau Jawa dengan etnis Jawa. Karena Pulau Jawa memang kolam kecil yang padat ikannya. Mau nggak mau orang akan bertarung di sana. Kan mau nggak mau itu 60% populasi. Jawa yang kecil itu 60% populasi. Sumatera yang besar itu 20% populasi. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, sampai Papua digabung-gabung yang sebesar itu cuma 20%. Wilayah geografisnya luas, ongkosnya pasti juga mahal, 20% populasi. Sementara Jawa yang biaya geografisnya murah, itu 60% populasi. Nah, ketika mau bertarung di 60% populasi, muncul lagi tuh dogma tadi itu. Wah, kalau kita bukan orang Jawa, sanggup nggak kita mancing ikan di sini? Nah, keyakinan itu yang harus diubah menurut saya. Baik. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah video terakhir dari segmen mahasiswa bertanya. Kita simak terlebih dahulu pertanyaannya apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramanda dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah mengingat Indonesia yang sudah memasuki industri 5.0, yaitu digitalisasi, yang dimana media sosial itu sangat berpengaruh. Saya ingin bertanya, bagaimana mengubah persepsi masyarakat terkait identitas politik itu sendiri yang mayoritas calon presiden itu berasal dari Jawa. Sekian, terima kasih. Oke, terkait peran media sosial. Nah, kalau dulu biasanya kan banyak sampah saat pemilu, banner-banner segala macam di jalan. Sekarang sudah mulai beralih ke media sosial, kita bermain di media sosial. Nah, mungkin ke Bang Triyono dulu nih. Gimana sih perannya media sosial? Ya. Jadi sebelum menjawab Mas Ridwan tadi, menangkap pertanyaan dari mahasiswa ini kan bagaimana merubah mindset gitu ya di masyarakat kita terkait dengan politik identitas Jawa non Jawa ini. Nah, jadi sebenarnya hal yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa di kampus juga itu adalah pola edukasi politik, pendidikan politik kita ini yang berjalan dengan masif gitu ya. Jadi fenomena musiman
pemilu 5 tahunan itu pun itu kemudian diikuti oleh pola pendidikan politik kita yang seperti itu. Nah, ini yang membuat kemudian muncullah pragmatisme di masyarakat, pragmatisme di pemilih gitu ya. Para caleg-caleg itu akan turun ketika menjelang pemilu. Maka kemudian masyarakat pun menjadi apatis gitu ya. Dan akhirnya lahirlah pragmatisme itu tadi. Nah, maka untuk merubah mindset ini, pendidikan politik ini yang perlu dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, nah tetapi juga melibatkan NGO, kemudian stakeholder gitu ya, dan mitra-mitra yang ada di daerah se-Indonesia ini, diantaranya kampus gitu ya, kemudian pondok pesantren, itu perlunya kemudian diberdayakan dan dikolaborasikan gitu ya. Nah, ini kan sekarang fenomenanya para penyelenggara pemilu itu melakukan pola pendidikan politiknya itu sendiri. Padahal di daerah situ katakanlah ada pondok pesantren yang bisa kemudian kolaborasi, sinergi gitu ya dalam hal pendidikan politik ke masyarakat. Jadi santri-santrinya di pondok pesantren itu katakanlah. Ini yang perlu kemudian menurut saya pendidikan politik ini perlu dilaksanakan secara masif gitu ya, kemudian berjenjang, kemudian secara kontinu, tidak hanya menjelang pemilu saja. Inilah akibatnya barangkali ya banyak masyarakat di daerah itu yang tidak terlalu melek politik karena faktor edukasi politiknya ini yang terlalu minim waktunya gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk merubah mindset pemikiran di masyarakat kita ini yang menurut saya tidak kalah pentingnya itu adalah peran parpol gitu ya. Peran parpol bagaimana melalui kader-kader politiknya itu benar-benar diberdayakan. Jadi melalui kader-kaderisasi di partai politik itu seharusnya bisa memberikan sumbangsi ke masyarakat. Tidak hanya di dapilnya saja, tidak hanya kepada konstituennya saja, tapi secara general gitu ya. Artinya program-program parpol gestu kampus, parpol masuk pondok itu sebenarnya perlu diberdayakan. Maka ketika kemarin itu Pak Hasim KPU pusat gitu ya di awal-awal pasca pelantikan itu menyampaikan bagaimana dengan fenomena kampanye di kampus gitu ya. Nah, ketika aturannya jelas, kemudian semua mendapatkan hak yang sama peserta pemilu itu tidak masalah gitu kan, sah-sah saja. Nah, yang penting komitmen bersama bagaimana program-program itu pun tidak pilih kasih ya, tapi semua mendapatkan hak yang sama. Nah, kemudian sejauh mana peran medsos gitu ya dalam memberikan edukasi politik ini kepada masyarakat. Jadi sekali lagi ya cukup besar. Hanya saja memang tidak bisa kita generalisasi bahwa peran medsos ini kemudian bisa mengcover untuk masyarakat-masyarakat ya di daerah gitu ya. Jadi peran medsos ini itu akan lebih menunjukkan tingkat partisipasi dan manfaatnya itu untuk di daerah perkotaan. Daerah yang memang dari sisi pendidikan, dari sisi akses informasi itu lebih mendapatkan. Nah, tetapi ketika kemudian medsos ini kita harapkan menjangkau untuk masyarakat yang di daerah gitu ya, di pegunungan, ya itu menjadi kecil. Nah, tetapi bagaimana untuk mengkapitalisasi, mengcover agar informasi-informasi dan edukasi politik itu tersampaikan ke masyarakat di daerah yang jauh dari akses medsos, yaitu dengan cara bagaimana kolaborasi, sinergi dengan ormas-ormas, dengan stakeholder yang ada di daerah. Nah, salah satunya menurut saya itu sekolah, kemudian perguruan tinggi, kemudian pondok pesantren. Yang ini menurut saya perlu ya ada sebuah aware dari penyelenggara pemilu dirangkulah di daerah ini sehingga masyarakat itu sudah mulai terbuka wawasan informasi politiknya. Jadi mumpung ada waktu nih gitu kan sebelum 2024 seharusnya dari sekarang nih sudah mulai terjun program-program dari KPU. Fritz yang itu pernah jadi penyelenggara pemilu. Kan namanya penyelenggara pemilu biasanya jelang-jelang pemilu aja nih. Mulai dari A, B, C, D selalu muncul. Kalau pendidikan politiknya gimana kalau nih? Saya kan kebetulan juga dulu kan penanggung jawab untuk bagaimana mengawasi hoax dan disinformasi di media sosial. Kan itu kan ada gerakan-gerakan kelompok masyarakat, baik namanya Mavindo atau cyber kreasi yang dibuat oleh Kominfo atau di kampus-kampus, misalnya kayak masyarakat anti hoax. Jadi mereka ini orang-orang yang ataupun termasuk mahasiswa yang selalu kasih flagging gitu, yang kalau misalnya ada hoax dia langsung kasih flagging, jadi kemudian bisa lebih cepat untuk kalau mau
kalau mau di take down. Ada orang-orang yang berdedikasi untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Dan itu juga bagi kita untuk yang setidaknya harus ada komponen-komponen masyarakat yang berdedikasi untuk misalnya ada memberikan pendidikan politik melalui media sosial, melalui pilih orang sesuai dengan kemampuan, jangan lihat suku dan dia itu dari mana. Jadi pendidikan politik yang bukan sambil lalu gitu, tapi harus secara konsisten dilakukan. Karena orang-orang yang penyebar disinformasi dan yang orang yang pemecah belah itu, mereka tuh semangat terus tiap hari. Dia punya akunnya di take down, dia buat lagi baru, terus dia buat lagi baru. Jadi mereka tuh orang-orang yang militan. Seakan-akan voice-nya besar. Seakan-akan kalau besar. Politik, kan? Tapi ini bukan elit politik. Nah, sekarang kan kalau memang kita bertujuan untuk mencari tokoh yang memang memiliki kemampuan terlepas dia Jawa ataupun tidak Jawa, narasi yang sama juga harus disampaikan oleh berbagai pihak dan secara konsisten gitu loh, sehingga itu menjadi rema yang bisa kita lakukan. Kan pendidikan politik kan bukan sekedar hanya daftarkan dirimu ke KPU, pastikan terdaftar dalam DPT untuk bisa memilih, tetapi harus bisa melihat calon seperti apa yang mau kita pilih, caleg seperti apa. Ini kan banyak komponen yang harus kita pilih gitu loh. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk pendidikan politik? Kita semua. Saya sepakat kita semua. Kampus, universitas, Pemda, itu semua yang kita punya. Oke. Baik, ini kita sudah masuk di segmen terakhir. Barangkali Mas Hasan atau Mas Robi mau menambahkan? Oh iya, saya sedikit menambahkan ya. Jadi ada ide seperti ini sebenarnya. Jadi ini terkait pertanyaan mahasiswa tadi. Sekarang kan kita selalu berbicara revolusi industri 5.0. Itu kan berkaitan sebenarnya dengan kecepatan teknologi ya, pembaharuan teknologi yang semakin cepat yang seolah-olah itu beyond ya, yang melampaui kebutuhan manusia. Nah, kita juga harus paham bahwa revolusi industri itu juga harus ditunjang oleh infrastruktur teknologi dan juga sumber daya manusia yang memang mumpuni untuk itu. Saya beberapa waktu yang lalu pernah memberikan ide nih ke KPU tentang big data. Ya, revolusi industri ini kan berkaitan dengan big data. Saya bilang seperti ini, ada tidak sih KPU atau Bawaslu punya tuh data para calon, ya, para calon legislatif atau calon presiden. Tapi tidak hanya nama, alamat dan lain sebagainya, tapi di situ tertera itu big data itu. Dia itu pernah terpenjara apa saja, pernah punya kasus apa, ada track recordnya, ada pernah punya istri berapa, pernah nikah berapa kali. Jadi semua itu, jadi publik, ya? Jadi publik itu tidak membeli kucing dalam karung. Karena saya sekali lagi bahwa pengalaman pemilu kita ini selalu political branding. Nah, ada beberapa kasus mungkin Bang Fritz yang lebih paham, ada yang dia mantan koruptor bisa jadi kepala daerah. Ada yang dia mantan KDRT yang dia bisa sukses menjadi anggota legislatif. Dan itu kasusnya banyak ternyata. Nah, ini yang salah siapa? Misalnya, apakah masyarakat nggak tahu? Masyarakat bisa saja nggak tahu karena dia mencalonkan di tempat lain, misalnya daerah lain. Nah, sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Karena masyarakat tidak diberikan informasi yang detail tentang calon itu. Dan saya yakin sampai sekarang belum ada tuh big data tentang itu, tentang calon-calon itu. Ini masyarakat tidak diberikan informasi yang seutuhnya, yang menyeluruh. Nah, jadi kita harus berdemokrasi itu menurut saya harus transparansi, ya, transparansi dalam berbagai hal. Transparansi, akuntabilitas itu kan yang konsep yang sekarang diusung dalam konsep governance, ya, itu kan selalu seperti itu gembar-gembornya. Nah, sehingga mulailah dari mungkin 2024 ini mungkin KPU punya gebrakan, mungkin juga Bawaslu punya gebrakan. Silakanlah di-list, kan banyak sih orang-orang hebat yang jago IT yang dia bisa mendata. Dan publik, ya kita lihat nanti mungkin Bang Hasan bisa survei. Ternyata kalau publik sudah tahu bahwa dia mantan koruptor atau mantan KDRT atau mantan narapidana, tapi publik tetap memilih, berarti ada yang salah dengan pemilih Indonesia. Silakan Mas Hasan. Ya kalau jadi kan di media sosial kita nggak pernah mengeksersis pikiran sebenarnya, karena yang digemari di media sosial itu dua hal saja. Jadi kalau kita serius menyampaikan pikiran soal yang baik-baik ini, mungkin audiensnya sedikit sekali, atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Tapi kalau yang dieksersis adalah hiburan, itu banyak. Atau yang di-exercise adalah kemarahan, itu juga banyak audiensnya. Jadi orang yang terlibat secara langsung itu
Itu marah. Jadi itu banyak. Jadi memang sulit bagi kita untuk kemudian hari ini memikirkan bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi, media sosial dengan orang yang range-nya jauh ini. Ada orang yang punya pikiran sangat logik, realistis. Ada yang orang nggak mikirin apa-apa, orang baru mikirin besok makan aja susah kok. Disuruh mikir yang berat-berat gitu. Jadi kita berpikir yang sesuai dengan tahapan peradaban kita aja apa. Kalau nggak menguras emosi, menguras kemarahan atau hiburan, itu aja. Makanya mungkin yang perlu kita beradaptasi dengan tingkat peradaban yang kayak gitu. Tentu kita nggak boleh masuk ke bagian kemarahan, karena itu merusak politik kita. Tapi mungkin kita masuk ke bagian hiburan. Itu yang dikerjakan oleh banyak orang sekarang. Makanya di kampanye selalu ada orkes dangdut. Iya, baik. Di media sosial kan juga begitu. Tampil entertainment. Pak Ganjar tampil menghibur di media sosial. Ridwan Kamil tampil menghibur di media sosial. Yang serius-serius macam yang lain-lain nggak dapat perhatian. Kan banyak juga tokoh-tokoh politik hebat tapi serius di media sosial nggak dapat perhatian. Tapi yang mengentertain, yang menghibur dapat perhatian. Nah, persoalan kampanye ini menurut saya publik sendiri juga ambigu kadang-kadang. Wah, ini orang politik, partai politik ini baru kampanye menjelang pemilu. Tapi kalau ada orang yang pasang baliho jauh-jauh hari, ini ngapain nih curi start kampanye gitu. Orang belum pemilu udah pasang mukanya di sini. Kita maunya apa? Makanya tugas akademisi, tugas orang-orang intelektual ini juga mendidik publik bahwa kita harus tahu mau kita apa. Kalau kita maunya orang kampanye jauh-jauh hari, jangan marah sama orang yang pasang baliho jauh-jauh hari. Karena itu kan pengenalan diri. Jangan marah juga sama orang yang terang-terangan terlihat ingin mencalonkan diri jauh-jauh hari. Karena ini sedang mengkampanye nih, mensosialisasikan ide, gagasan, sama menawarkan diri dia nih. Apaan nih jauh-jauh hari sudah curi start aja? Loh, tapi kalau datangnya menjelang pemilu juga dikritik, datang jauh-jauh hari juga dikritik. Jadi maunya yang mana? Kadang-kadang kita nggak tahu maunya kita tahunya marah aja. Ya memang kita exercise itu. Kemarin kita nggak tahu apa yang terbaik sebenarnya buat kita tahunya marah aja. Jauh-jauh hari marah, datang menjelang pemilu juga marah. Tapi maunya yang mana ini sebenarnya? Tapi sudah ada survei belum Bang? Apa? Yang diingat hari ini oleh calon pemilih, entertain-nya atau tawaran gagasannya? Sebagian besar tentu yang lekat dengan emosi. Iya. Kadang-kadang kesolehan, kadang-kadang kedekatan dengan masyarakat, kadang-kadang soal karakter pribadi, ya misalnya dermawan, apa dan segala macam. Kan ambigu yang lainnya adalah soal dermawan misalnya. Kalau ada orang politik datang tidak membawa buah tangan, itu udah nggak pelit. Itu dianggap tidak menghargai masyarakat. Tapi di satu sisi dia juga pengen calon yang bersih dari korupsi. Nah, kalau orang yang cari uang sendiri dengan keringatnya sendiri, tentu nggak segampang itu tiba-tiba datang kasih buah tangan, Tapi kalau orang yang punya banyak sumber daya, kan belum tentu juga sumber dayanya dapat dengan cara yang halal. Tapi dia rajin kasih buah tangan, Anda mau pilih yang mana? Wah, dia belum jadi aja udah pelit, nanti kalau udah jadi lebih pelit lagi. Kan kita termakan dengan dogma-dogma yang tidak bisa dikonfirmasi sebenarnya. Jadi ini tugas kita rame-rame nih. Yang terbaik itu ini loh. Nggak perlu sebenarnya buah tangan, tapi dengarkan ide dengan gagasan dia. Harus ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang harus bilang, nggak masalah, seperti Pak Rektor tadi bilang, nggak masalah orang kampanye jauh-jauh hari. Nggak masalah orang kampanye di sekolah. Asal jangan di tempat ibadah aja, karena itu pakai dalil yang nggak boleh kita debat. Iya kan? Oh nggak salah itu, jadi kita nanti nggak mau saling diimamin nih. Pendukung Anies nggak mau diimamin sama pendukung Ganjar, begitu juga sebaliknya pendukung Ganjar nggak mau diimamin pendukung Anies. Nanti kalau ini makin membelah ini. Takutnya malah kalau tempat ibadah itu nanti habis wudhu ketemu orang berbeda pilihan politik, salaman wudhu lagi. Jadi sholatnya diulang lagi. Jadi jangan sampai yang begitu. Tapi menurut saya tempat nggak usah dibatasi kecuali tempat ibadah. Ya, waktu juga nggak boleh dibatasi harusnya. Kapan saja harusnya boleh. Namanya ini kan politik. Hari ini pemilu, besok sudah mulai proses politik yang baru. Jadi politik itu bekerja 5 tahun harusnya. Kalau periodisasi kita 5 tahun, 5 tahun. Jadi waktunya nggak boleh dibatasi. Tempat harusnya juga nggak boleh dibatasi kecuali tempat ibadah. Karena itu ada dalil yang nggak bisa kita debat di sana. Kalau di kampus kan semua dalil bisa kita debat. Nah gitu maksud saya. Oke, mungkin terkait figur nih Bang. Kan kita bicara tentang pemilu dan paling dekat adalah pilpres itu. Terkait figur, ada nggak sih calon-calon figur yang tadi punya kualitas, ya, punya program yang baik, tidak hanya
memunculkan branding seperti itu di 2024 yang mungkin bisa mendobrak gitu di alokasi suara kita di Jawa. Mungkin dia bukan non Jawa, tapi bisa punya potensi menang. Kalau ini walaupun penetapan calon peserta pemilu belum ya, baru nanti di 14 Desember. Tapi figur-figurnya sudah mulai bermunculan gitu. Ke Bang Frit dulu. Bang Robi harusnya. Bang Robi karena gini, kalaunya saya sih melihatnya bahwa apa ya? Sekarang kan kita punya banyak figur. Semuanya kita punyanya banyak figur yang kembali lagi tadi ya sebagaimana disampaikan oleh Bang Hasan tadi, kita mau melihat selera publik atau selera dari partai politik atau apa, mana kebutuhan dan mana selera gitu loh. Dan saya rasa dari figur-figur yang ada sekarang kita bisa melihat ada yang dari Jawa dan ada yang luar Jawa. Tapi kan kembali kita sepakat, saya rasa ya, kita ya sepakat bahwa itu bukan lagi menjadi faktor penting sebenarnya, tapi itu menjadi faktor bagi partai politik untuk menentukan. Tapi kan kemudian PR kita adalah apakah narasi itu masih tetap kita pertahankan gitu loh. Dan juga kita di dalam dan di luar daripada ruangan ini, apakah yang narasi Jawa dan non Jawa itu masih perlu kita diskusikan sebagai bagian daripada syarat untuk menjadi seorang presiden gitu. Bahwa saya rasa kita secara yang kita diskusikan itu tidak menjadi lagi syarat, tetapi itu menjadi konsideran bagi partai politik dalam menentukan capres. Dan saya rasa nama-nama yang ada sekarang yang sudah beredar, dan saya rasa itu semuanya punya kemampuan. Bisa juga siapapun bisa maju pada saat nama-nama yang sekarang muncul ya. Kalau menurut Bang Hasan, siapa yang punya gas? Ya kan, karena saat dia mengatakan bahwa dia mau jadi capres, dia kan harus siap kan, dia harus siap keluar anggaran, dia harus siap mendedikasikan waktunya, dia siap hidupnya untuk dikuliti dan menjadi sorotan. Kan dia kan dia siap. Pertanyaan sekarang, apakah orang-orang tersebut mau nggak dia keluar dan bilang saya siap loh untuk menjadi capres, saya siap loh menjadi cawapres. Ya, terpilih belum tentu, tetapi kan membuat masyarakat tadi kayak sampaikan oleh Bang Robi, kita masyarakat diberikan pilihan-pilihan gitu loh. Menu makan yang banyak. Menu makan yang banyak gitu. Pacar saja perlu direbut, apalagi capres. Iya kan? Gimana Bang Robi untuk merebut pacar ini? Kalau nama-nama yang sudah muncul ya, ini berdasarkan beberapa survei, lembaga-lembaga survei ya, pasti figur yang muncul kan ada Prabowo Subianto, terus ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, Anies Baswedan, lalu ada Erick Thohir, lalu mungkin ada Tri Risma hari ini, Muhaimin, banyak yang lain. Tapi kan itu semua nama bisa muncul. Saya pernah mengemukakan sebuah ide atau gagasan bahwa untuk pemilihan capres atau pemilihan kepala daerah itu coba dong partai politik lihat siapa sih kepala daerah yang terbaik di Indonesia. Misalnya dari bupati mau masuk ke gubernur tuh dipilih yang terbaik itu apa, capaiannya apa, misalnya dia kepala daerah yang paling sukses memajukan daerahnya, atau dia paling sukses memajukan PAD-nya, atau dia kepala daerah yang artinya bisa mengenalkan. Kan ada kepala daerah yang seperti case, misalnya ada kepala daerah yang daerah tidak terkenal apa-apa, setelah dia jadi kepala daerah terkenal sampai mancanegara. Jadi itu yang harusnya dilihat, dibidik. Mana gubernur terbaik, 3 terbaik di Indonesia, itu dicalonkan jadi presiden. Mana bupati, wali kota terbaik, 3 terbaik di Indonesia, itu dicalonkan jadi gubernur. Nah, pola itu kan belum ada di kita. Makanya saya selalu mengatakan political branding. Tapi semua figur itu punya kesempatan yang sama. Karena dalam politik, untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, itu ada 4 faktor kalau secara teoritisnya. Pertama, dia harus punya faktor atau modal politik. Dia dekat dengan partai politik. Yang kedua, dia harus punya faktor atau modal sosial. Dia dekat dengan publik. Yang ketiga, dia harus punya modal atau faktor jejaring. Dia harus punya mainan-mainan media sosial dan lain sebagainya. Tapi faktor yang paling penting ini, yang banyak orang nggak punya, dan yang punya itu terbatas, hanya 10% dari penduduk Indonesia, adalah faktor finansial. Makanya akhirnya yang muncul menjadi calon itu adalah orang-orang yang kuat secara finansial. Nah, siapa yang salah? Yang nggak ada yang salah. Memang itu fakta yang terjadi seperti itu. Di seluruh dunia juga sangat jarang calon presiden yang memang muncul dari akar. Dia selalu kuat di finansial dan jejaring dan sosial. Karena tanpa finansial, 3 faktor itu nggak bisa jalan. Dia punya faktor
politik, dia punya faktor sosial, dia punya faktor jejaring, tapi dia nggak punya finansial, nggak jalan. Makanya untuk menutup ini, makanya banyak pendukung dari sisi finansial. Jadi saya menyimpulkan bahwa memang seperti yang statement saya di awal, bahwa kita perlu banyak untuk memberikan figur-figur ke publik supaya pilihan publik semakin banyak. Mungkin itu. Oke, Bang Hasbi, finansial ini apakah harus dimiliki calonnya atau dia bisa misalnya mengumpulkan dari yang lain gitu? Misalnya dia mungkin secara personal tidak punya finansial yang baik, tapi dia bisa merangkum untuk mendapatkan finansial yang kuat. Ada nggak yang seperti itu, Bang? Cara itu kan bisa ditempuh dua-duanya. Tidak ada cara yang betul, tidak ada cara yang salah di antara keduanya. Jadi kalau orangnya punya kemampuan finansial yang memadai, dia mencoba mengongkosi politiknya sendiri, nggak ada masalah. Atau kalau dia tidak punya kemampuan finansial untuk mengongkosi politik yang semahal ini, dia harus fundraising. Nah, fundraising itu bisa dari oligark, yang paling mudah dari oligark, karena tinggal todong 10-20 orang, selesai. Tapi bisa juga crowdfunding dari masyarakat. Nah, ini kan yang belum pernah dicoba secara serius kan ini. Tapi saya bilang di Amerika itu Bernie Sanders itu bisa melampaui fundraisingnya Hillary Clinton yang dari PAC, yang dari oligark 1,8 T, tapi di 1,8 T komanya lebih tinggi nih Bernie Sanders dari $3 sampai $10. Kalau konsisten dan mau kerja keras untuk itu bisa. Cuma persoalannya kita juga kan belum pernah coba itu secara konsisten ya. Nah ini menurut saya nggak ada masalah. Jadi kalau orang yang punya kemampuan finansial sangat tinggi, sangat memadai, iya buat dia lebih simpel aja. Buat dia lebih mudah aja hidup itu gitu. Apalagi dia terlibat dalam partai politik, buat dia itu lebih mudah aja. Untuk mendapatkan tiket lebih mudah aja. Tapi kalau dia nggak punya, tapi dia punya kemampuan, iya dia bisa cari tempuh cara yang lain melalui fundraising. Nah, saya ingin menekankan bahwa kalau bagi saya hal-hal yang sifatnya tidak ada hubungan dengan kualifikasi kepemimpinan itu harus dibuang jauh-jauh dari pertimbangan. Contohnya? Misalnya jenis kelamin. Nggak ada hubungannya dengan kepemimpinan. Mau jenis kelamin perempuan, laki-laki, nggak ada urusan. Gender. Ya. Masa dia harus ubah jenis kelaminnya jadi laki-laki sehingga harus dianggap layak kan? Misalnya asal usul etnis, Jawa, non-Jawa. Ya, apakah pendatang atau bukan? Ya. Tionghoa atau bukan, Arab atau bukan, itu nggak ada urusan dengan kepemimpinan. Itu harus dibuang jauh-jauh dari pertimbangan, mau siapapun itu. Karena kalau kita masih menjadikan itu jadi pertimbangan, negara kita nggak akan maju. Ya, etnis, agama, Islam, non-Islam harus dibuang, kan nggak ada hubungannya kepemimpinan dengan agama. Koalisi kepemimpinan, kualifikasi sebagai pemimpin nggak ada urusannya dengan agama. Ya, itu harus dibuang jauh-jauh. Nah, yang harus jadi pertimbangan kan yang konkret-konkret aja. Kan kita butuh pemimpin. Kalau kita butuh pemimpin kan butuh kualifikasi, misalnya pengalaman. Punya jam terbang nggak di pemerintah? Kalau nggak punya jam terbang di pemerintahan, begitu tiba-tiba hanya sekedar populer saja, ya dia gagap dong memimpin. Dia butuh pengalaman. Ini negara besar. Butuh jam terbang, butuh prestasi, butuh rekam jejak. Hanya sekedar itu menurut saya. Bahkan punya keluarga nggak punya keluarga nggak penting. Ya, punya istri nggak punya istri menurut saya nggak penting. Itu pola pikir di masyarakat. Iya, itu yang harus dibuang jauh-jauh. Karena banyak pemimpin besar di dunia juga nggak beres keluarganya. Gitu. Nggak aman-aman saja keluarganya. Gitu. Iya, itu hal-hal yang sifatnya pribadi dan identitas buang jauh-jauh dari kualifikasi kepemimpinan. Itu dilakukan secara cepat misalnya. Mungkin nggak pemilu 2024, tapi di pemilu 2029 sudah tidak ada lagi nih hal-hal nggak penting ini yang dipikirkan oleh masyarakat. Ya, sebenarnya ketika pertanyaannya bisa dan tidak bisa, bisa. Nah, bisa ini tetapi perlu diiringi dengan sebuah kemauan dari semua elemen bangsa. Nah, regulasi yang perlu memang duduk bareng antara legislatif, eksekutif gitu ya. Kemudian melihat fenomena yang berkembang di publik, kemudian dibuat sebuah regulasi. Contoh hal yang kecil umpamanya, di Amerika itu untuk dana-dana politik gitu ya, kampanye itu mereka fair terang-terangan gitu ya, dicantumkan jelas ini dari si A dari si B. Nah ini salah satu contoh di bangsa kita pun perlu seperti itu. Sumbangsinya dari mana tidak masalah. Yang kedua adalah lembaga-lembaga survei ini pun juga harus mulai terbuka dan fair gitu ya. Ketika kemudian ini mendukung si A, mensurvei si A dengan dana sekian pun harus dilakukan sebuah transparansi gitu ya, transparansi dan akuntabilitas yang perlu ditunjukkan.
Nah, jadi sekali lagi ini sebenarnya hanya dibutuhkan sebuah kemauan dari bangsa ini, ingin berubah atau tidak, gitu ya. Tapi ketika partainya ingin berubah atau tidak, pasti ingin berubah. Hanya saja mau duduk bareng nggak nih untuk merubah sebuah regulasi yang selama ini terframe di kepala kita harus seperti ini terus, harus dari Jawa, nah harus seperti ini, harus dari partai. Nah, maka kemauan bangsa ini memang yang perlu dimunculkan ya dalam diri kita bersama, dan ini saya rasa perlu diawali gitu ya dari partai politik, kemudian dari lembaga-lembaga survei, kemudian dari penyelenggara pemilu. Ada sebuah kemauan, keinginan bersama gitu ya, ketika bangsa ini memang ingin berubah, ketika bangsa ini ingin lebih baik dalam demokrasi yang berkualitas. Dan saya rasa ketika ini disampaikan semua setuju gitu ya. Nah, mungkin itu Mas Iwan. Oke, terima kasih Bang Triyono. Paramita, mungkin seperti kita sudah sampai di akhir talk show yang menarik ini. Tidak terasa sekali banyak narasi-narasi menarik disampaikan oleh para narasumber. Dari Bang Hasan tadi, bagaimana kita harus keluar dari dogma Jawa dan non Jawa yang sebenarnya kan mungkin tidak terlalu penting, asal calon itu punya kemampuan, punya kapasitas untuk memimpin dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan masyarakat pun harus lebih cerdas lagi dalam memilih. Kita akan bertemu dengan nanti akan banyak milenial dan Gen Z yang punya tradisi baru yang mungkin di usia 40 ke atas itu tidak ada, ya kan? Yang paling penting mungkin tidak lagi terjebak dengan branding, seperti kata Bang Robi, ya kan? Tapi lebih melihat kepada tawaran-tawaran politik. Mungkin seperti itu Paramita, gimana kita bisa, bagaimana masyarakat bisa terjebak lagi, tidak lagi terjebak dalam ini komparasi suara antara Jawa dan non-Jawa. Ya. Tapi lebih pada melihat siapa sih yang mau kita pilih. Kapasitasnya ya. Kapasitasnya Dan kalau tadi boleh mengutip dari Mas Hasan, ya kita harus coba, harus ada sosok yang berani maju begitu ya, untuk mendobrak dan melihat apakah ini bisa menjadi suatu dobrakan di politik dan demokrasi kita. Itu ya, Bang Ridwan, Mas Triyono, Mas Fritz, Mas Robi, dan juga Mas Hasan. Terima kasih sudah bergabung di talk show kita pada hari ini. Dan Tribuners, memang diskusi kita pada hari ini amat menarik. Semoga banyak sekali insight-insight yang bisa kita terima dari penjelasan semua narasumber yang hadir pada kali ini. Tribun Series masih akan terus berlanjut ke 5 kota berikutnya. Tunggu dan saksikan perbincangan menarik lainnya di seri kelima talk show series Memilih Damai di Sumatera, Balikpapan, Manado, dan kota lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang hadir pada hari ini. Saya Paramita Sumantri pamit, sampai jumpa di talk show berikutnya.